Ding! Sistem mendeteksi bahwa host sedang mengalami stres hidup baru-baru ini dan ingin mencapai puncak kehidupan dalam semalam. Sedang memindai lingkungan sekitar Anda. Terdeteksi sistem Dewa Kaya kerja untuk hasilkan. Setelah terikat, host bisa mendapatkan 100 yuan per detik. Harga 3 kepala anjing. Awalnya Anda mengira ini hanya lelucon, tetapi setelah mengirim 3 kepala anjing, Ding berhasil terikat. Wajah Anda memerah karena kegembiraan, dan Anda tiba-tiba menegakkan tubuh. Anda sering membaca novel ketika Anda bosan. Tentu saja Anda tahu apa itu sistem. Itu adalah perlengkapan standar protagonis. Tanpa diduga, suatu hari itu akan menimpa Anda. Pengawas ujian memperingatkan Anda dengan serius. Dia baru saja melihatnya dan tahu bahwa soal ujian tahun ini agak sulit. Dia tidak memperhatikan perilaku abnormal Anda. Dia berasal dari masa siswa. Dia secara alami tahu kesulitan siswa. Dia hanya berharap kandidat ini bisa mendapatkan hasil yang baik. Anda tersenyum canggung pada pengawas ujian, dan kemudian seluruh hati Anda tertuju pada sistem di benak Anda. Sistem kerja untuk menghasilkan Ding telah selesai dimuat. Sebagai host dari sistem kerja untuk menghasilkan, waktu Anda adalah uang. Level saat ini LV1. Saat ini, setiap detik Anda akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 100 yuan. Pengalaman peningkatan saat ini adalah 0. Peningkatan berikutnya membutuhkan 100 juta. Sistem prompt system. Uang tunai akan tiba dalam hitungan detik tanpa hambatan apapun. Sangat aman, yakinlah untuk digunakan. Lebih banyak fungsi. Akan diluncurkan secara bertahap setelah sistem ditingkatkan. Anda sangat gembira di hati Anda. Ingat bahwa dulu dia iri. Ayah MA dapat menghasilkan uang setiap menit dan detik. Sekarang dia juga bisa. Dia bahkan tidak mengerjakan soal ujian. Dia menghitungnya di draft. 100 yuan per detik, 60 menit per jam. 24 jam sehari, maka dia akan memiliki 8,64 juta yuan jika dia tidak melakukan apapun sepanjang hari. Lebih dari 8 juta. Anda tiba-tiba merasa hidup menjadi lebih baik. Tetapkan target kecil dan belanjakan 100 juta terlebih dahulu. Terdeteksi bahwa host menggunakan sistem kerja untuk menghasilkan untuk pertama kalinya dan menghadiahkan paket hadiah pemula. Apakah akan membukanya? Buka. Anda mengangguk dengan tegas. Jangan ambil yang gratis. Ding. Selamat kepada host. Anda telah memperoleh bakat tingkat S, Dewa Ujian. Begitu sistem berbicara, Anda merasa seluruh diri Anda telah berubah. Pertama-tama, matanya yang sedikit rabun langsung menjadi jernih, dan pikirannya menjadi sangat jernih saat melihat soal ujian. Anda terkejut. Soal-soal ujian ini tidak terlalu sulit. Dewa Ujian, apapun yang Anda uji selama ujian. Pikiran Anda akan menjadi sangat jernih, dan kecepatan otak Anda akan meningkat 1000. Agak menarik. Anda terkekeh. Saya ragu-ragu. Anda memegang erat-erat lagi. Saatnya untuk meledak. Dengan sapuan kuas, goresan demi goresan, tulisan itu lincah dan bebas. Seolah-olah dia sudah sangat akrab dengan soal ujian. Pengawas ujian mengirimkannya. Dia juga memperhatikan perubahanmu, berjalan bolak-balik beberapa kali, tidak menemukanmu melakukan kecurangan. Kembali ke podium, anak ini tidak akan menyerah, kan? Bencana Humeng. Aduh, kemampuan siswa zaman sekarang menanggung tekanan mental sangat lemah. Hanya dalam 30 menit, kamu sudah menyelesaikan satu kertas ujian. Soal ujian bahasa Mandarin memang rumit, tetapi jika berusaha, setengah jam masih bisa menyelesaikannya. Mendengar suara Ling Xiang. Kamu meregangkan badan dan hendak menyerahkan kertas ujian. Sistem merilis tugas, pergi ke puncak istana Yaohe untuk memindahkan 1000 batu bata. Menyelesaikan tugas mendapatkan hadiah modifikasi McLaren 100 macam. Tugas sistem bisa dilakukan atau tidak, semuanya tergantung pada keinginan tuan rumah. Apakah Anda menerima tugas? Terima. Untuk meringankan beban orang tua. Dia biasanya melakukan banyak pekerjaan kecil. Kamu melambaikan tangan memberi isyarat bahwa kamu ingin menyerahkan kertas ujian, menarik kartu jawaban dan berdiri. Yakin ingin menyerahkan? Guru Song memastikan. Dia berpikir dalam hati. Sungguh tidak bisa diajar. Belajar keras selama 10 tahun, malah memperlakukan Gaokao seperti ini. Bagaimana dia akan memperlakukan orang tuanya di masa depan? Bagaimana dia akan memperlakukan gurunya? Kandidat lain semuanya melihat ke arahmu dengan terkejut. Semua terlihat seperti dewa. Harus diketahui bahwa satu soal ujian bahasa Mandarin saja, menulis karangan membutuhkan waktu 30 menit. Sekarang ada orang yang menyelesaikan satu kertas ujian hanya dalam 30 menit. Di ruang ujian mereka, ada dewa seperti ini? Yakin. Kamu sangat yakin. Meratakan kertas ujian di atas meja. Tanpa menoleh, dia keluar dari ruang ujian. Masih ada ujian sore, dia cemas dalam hati. Aku ingin jadi kuli bangunan, jangan harap ada yang bisa menghentikanku. Guru So melihat punggungmu yang semakin menjauh, menggelengkan kepala, dasar tidak bisa diandalkan. Namun, dia telah melakukan yang terbaik sebagai seorang guru. Karena tindakanmu, dia menyesal seumur hidup. Jawaban di kartu jawaban ditulis penuh,
Sama sekali tidak terlihat seperti bisa diselesaikan dalam 30 menit. Guru Song melihat lebih dekat. Dia terkejut. Puisi klasik mendapat nilai sempurna, pemahaman bacaan memiliki substansi. Tidak seperti kata-kata kosong. Bahasa klasik juga mendapat nilai sempurna. Mungkinkah aku bertemu dengan seorang jenius? Guru Song terkejut. Meskipun dia sangat ketat, siswa ini sudah bisa mendapat nilai di atas 130. Dan diselesaikan dalam 30 menit. Kamu berjalan keluar dari gerbang sekolah dengan gagah. Langkahmu tidak berhenti. Terburu-buru ingin pergi menjadi kuli bangunan. Gerbang sekolah dipenuhi banyak orang tua yang menunggu anak-anak mereka. Sangat banyak. Ujian pertamanya baru berlangsung 30 menit. Minggir, minggir, minggir. Sebenarnya tinggi badanmu cukup tinggi. Mungkin sekitar 185 cm. Tapi karena terlalu banyak orang, dia berjalan dengan lambat. Seharusnya aku menyuruh ibu kembali ke hotel untuk beristirahat sebelum ujian dimulai. Lagi pula dia naik kereta semalaman dari Beijing. Kembali ke Rujiang juga cukup melelahkan. Apakah kamu seorang peserta ujian? Seorang reporter wanita dari Rujiang Express akhirnya berhasil mendekatimu dan bertanya dengan bersemangat. Seperti yang diharapkan, ini adalah siswa pertama yang keluar dari ruang ujian tahun ini. Jika dia bisa mewawancarai siswa ini, dia berpeluang mendapatkan kenaikan gaji tahun ini. Ya, ada apa? Kamu berkata dengan tidak sabar. Tidak heran banyak orang kesal dengan wartawan. Itu mengganggu saya untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Teman, mengapa kamu keluar begitu cepat? Apakah soal ujiannya terlalu sulit? Teman, apakah kamu dikeluarkan karena menyontek? Apa yang ingin kamu katakan tentang ini? Siapa namamu? Dari sekolah mana kamu berasal? Kami akan menindaklanjuti laporanmu selanjutnya. Bahkan sebelum reporter wanita itu bertanya. Sekelompok wartawan berkerumun dengan mikrofon. Reporter wanita itu mengomel dan tidak tahu kemana dia didorong. Minggir, minggir, aku ada urusan mendesak. Setelah melihat begitu banyak orang berkumpul, bagaimana kamu berani tinggal lebih lama? Menerobos kerumunan dan bergegas keluar. Apakah ada masalah dengan keluargamu? Apakah kamu membutuhkan bantuan? Saya punya kenalan di rumah sakit. Sekelompok wartawan tidak menyerah. Lelucon, siswa pertama di negara itu yang keluar dari ruang ujian. Bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja? Apalagi dengan indera penciuman mereka yang tajam, pasti ada berita besar yang bisa digali dari siswa ini. Urusan mendesak apa? Ibu kabur dengan orang lain? Rumah terbakar? Seseorang di rumah meninggal? Bahkan, seorang reporter berita sudah memikirkan judulnya. Mengejutkan, siswa pertama di negara itu yang keluar dari ruang ujian bergegas menyerahkan kertas ujian karena induk babi di rumah akan melahirkan. Ibumu kabur dengan orang lain? Setelah mendengar kalimat ini, kamu hampir ingin memukuli wartawan anjing ini sampai mati. Mereka benar-benar berani mengatakan apa saja. Teman. Lalu apa yang sebenarnya kamu buru-buru lakukan? Bisakah kamu mengungkapkannya? Aku sangat kesal karena aku terburu-buru untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Kamu mendorong seorang reporter yang mengejarmu dengan ketat dan berbalik untuk lari. Kuli bangunan. Reporter itu tertegun sejenak, dan para reporter di belakang juga tertegun. Siswa ini menyerahkan kertas ujian lebih awal. Tanpa menghiraukan hasil ujian masuk perguruan tinggi, dia bergegas pergi untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Ini benar-benar berita yang menarik. Ketika mereka masih ingin mewawancarai, mereka menemukan bahwa kamu sudah menghilang secepat kilat. Kiln dan lokasi konstruksi terletak di seberang komunitas Hualian. Ini adalah kompleks perumahan yang baru dikembangkan. Ada banyak pekerja yang bekerja di sini setiap hari. Ketika kamu berlari ke sini, ada pengumuman perekrutan yang ditempel di pintu. Merekrut 2 tukang batu, 240 yuan per hari tanpa makan dan tempat tinggal. Tukang batu bata 3 orang 180 yuan sehari, tukang logam 3 orang 280 yuan sehari. Lumayan juga gajinya. Tapi aku hanya mau kerja sampai dapat 1000 yuan. Kalau tidak ada sistem ini, setelah GAO-KO, mungkin aku akan benar-benar kerja di sini untuk jangka panjang. Kamu pikir orang yang tidak punya kemampuan di dunia ini, pasti melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Dia dulunya orang biasa. Melihat ada tenda kecil di depan pintu lokasi konstruksi, di bawahnya ada meja reot, kamu langsung berjalan ke sana. Saya mau melamar jadi tukang batu bata. Dia mendekat dan berkata, kamu masih muda ya? Saya 19 tahun. Tanpa menunggu orang itu bicara banyak, kamu langsung menyerahkan dokumen. Dan sekalian memberikan rokok yang baru dibeli di jalanan dengan kedua tangan. Anak muda yang baik. Saat kembali, Zheng Laohan menerima rokok Zonghua sambil tertawa lebar. Setelah melihat dokumennya tidak ada masalah. Dia berteriak, Li Guoqing, kemari sebentar. Ada apa di kota? Masa sih? Seorang pria kekar yang penuh debu, langsung berlari dengan tergesa-gesa. Zheng Laohan melemparkan sebatang rokok Zonghua kepadanya. Menunjuk ke arahmu, tukang batu bata yang baru datang, bawa dia dan tolong jaga dia. Siap. Li Guoqing menyelipkan rokok di telinganya, membawamu meninggalkan tenda. Kak Li, halo. Kamu berprinsip memuji orang tidak perlu uang. Li Guoqing tersenyum ramah. Adik, santai saja,
Semua juga buruh migran, jangan tegang. Melihat kulitmu yang halus, dia tahu kamu belum pernah bekerja di lokasi konstruksi sebelumnya. Li Guoqing takut dia menjadi gentar. Mau merokok, dia mengeluarkan sebungkus Hongmei dari sakunya. Mengeluarkan sebatang dan memberikannya kepadamu. Tidak, terima kasih kak. Kamu menolak dengan sopan. Di lokasi konstruksi tidak ada peralatan pengangkat batu bata bertenaga listrik. Semua mengandalkan tenaga manusia untuk menarik dengan gerobak semen. Li Guoqing membawamu ke tempat menaruh batu bata. Setelah memperkenalkan secara singkat, dia menyuruhmu untuk mencoba. Meskipun kamu bertubuh tinggi besar. Tapi mengangkat batu bata tidak mengandalkan kekuatan kasar. Li Guoqing mendengar Zheng Laohan berkata, ingin sedikit menjaga adik ini. Jika kamu benar-benar tidak bisa, dia akan mengajari kamu tidak peduli dan memakai sarung tangan, menumpuk batu bata ke gerobak semen lapis demi lapis. Tak lama kemudian, satu gerobak batu bata yang tertata rapi, muncul di depan Li Guoqing. Lumayan, Li Guoqing mengangguk, seperti kata pepatah, seorang ahli akan ketahuan kemampuannya sejak pertama kali beraksi. Lihat saja keahlian menata batu bata ini. Anak muda ini bisa mencari nafkah dari sini. Tapi tukang batu bata tidak hanya mengangkat batu bata, yang penting adalah bisa mendorong gerobak semen. Gerobaknya beroda satu dan penuh dengan batu bata, jika dijumlahkan setidaknya ada 300-400 jin beratnya. Tanpa teknik tidak akan bisa didorong. Saat Li Guoqing ingin naik untuk memanggilmu, dia melihatmu dengan mudah, mendorong gerobak semen ke tempat yang sudah ditentukan untuk membuat dinding. Kamu pernah belajar? Li Guoqing tertawa dan menangis, berpikir bahwa dia terlalu khawatir. Anak muda ini tidak punya masalah dengan pekerjaan batu bata. Lepaskan sarung tanganmu dan tersenyumlah pada keluargamu. Sang yang bodoh telah melakukan semua pekerjaan yang melelahkan ini selama bertahun-tahun. Bukankah ini ujian masuk perguruan tinggi? Setelah menulis selama beberapa bulan, Li Guoqing mengacungkan jempolnya. Pahlawan. Bekerja keras dan makan daging babi yang direbus di siang hari. Melihat bahwa Anda dapat menangani pekerjaan ini, dia tidak tinggal lebih lama. Li Guoqing adalah mandor. Dia punya banyak hal untuk dilakukan. Setelah dia pergi, Anda tidak bermalas-malasan. Truk datang satu demi satu tanpa henti. Tidak jauh dari tempat batu bata dipindahkan ke tempat tembok dibangun, sekitar 500 meter, ditambah truk semen. Anda merasa waktu berlalu cukup lambat. Anda bolak-balik sekitar 20 kali untuk 1000 batu bata. Setelah selesai, sudah lebih dari 1 jam. Anda ambruk di tanah. Ini saat Anda mendengar suara manis. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas memindahkan batu bata. Hadiah McLaren versi modifikasi. Sayap mobil dikirim dari Amerika Serikat untuk waktu yang lama. Seseorang akan membawa Anda untuk menerimanya nanti. Mobil sport ada di tangan, jadi tidak peduli seberapa lelahnya Anda, itu sepadan. Saudara Li, saya pergi. Anda menyeka keringat di wajah Anda. Lepaskan sarung tangan dan helm Anda. Ayo pergi. Anda tidak terbiasa dengan pekerjaan ini. Li Guoqing tidak mengerti maksud Anda untuk sementara waktu. Dia telah melihat anak muda ini bekerja dengan jujur dan berencana untuk fokus pada kultivasi. Dia bertanya-tanya siapa yang ingin pergi. Orang muda masih tidak bisa menanggung kesulitan. Dia menghela nafas dalam hatinya, kau akan berbicara. Ini adalah pewawancara di ruang penjaga. Sang Laohan bergegas masuk dengan panik. Di mana Han Cheng? Anda menjawab, di sini. Pergi ke pintu, seseorang mencari Anda. Apakah Anda Tuan Han Cheng? Seorang pria parubaya berpakaian bagus dengan hormat. Halo, pria Tuan Han bahkan lebih hormat. Saya Jia Chao, Direktur Wilayah Asia Pasifik McLaren. Tuan Han dapat memanggil saya Xiao Chao. Halo, Jia Chao dengan bersemangat menjabat tangan Anda. Tuan Han, McLaren modifikasi yang Anda pesan akhirnya selesai setelah 3 tahun. Sekarang telah tiba di toko 4S distrik Jianye. Apakah Anda ingin saya membawa Anda ke sana? Anda diam-diam berseru pada kekuatan supernatural sistem lagi. Luar biasa. Mobil yang dimodifikasi 3 tahun lalu ada di tangannya sekarang. Hampir tidak ada orang lain. Saya tidak punya waktu untuk pergi sekarang. Saya harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi di sore hari. Anda melihat arloji di tangan Anda. Masih ada setengah jam sebelum ujian matematika sore. Dia benar-benar tidak punya waktu. Jia Chao tertegun. Pergi ke ujian masuk perguruan tinggi di sore hari dan memindahkan batu bata di lokasi konstruksi di siang hari. Kehidupan orang kaya benar-benar membingungkan. Xiao Jia mengirim Tuan Han ke ruang ujian terlebih dahulu. Bagaimanapun, untuk pelanggan VIP tertinggi seperti Han Cheng. Jia Chao, sebagai Direktur Asia Pasifik, bertekad untuk melayani dengan baik. Ya, Xiao Jia membuka Audi Black Warrior dan mengundang Han Cheng untuk masuk ke mobil. Anda melambai dengan anggun kepada Li Guoqing dan Zhang Laohan dan berjalan. Li Guoqing benar-benar terkejut. Ternyata dia adalah seorang anak orang kaya. Han merasa geli. Kamu begitu kaya, begitu berstatus, dan begitu berkedudukan. Masih datang ke lokasi konstruksi untuk mengangkut batu bata? Apakah kamu sedang mempermainkanku? Zhang Laohan juga bingung. Beberapa mobil Audi serba hitam dinyalakan.
Suara mesin langsung menggema di seluruh lokasi konstruksi. Para pekerja di sekitar yang sedang makan mendengar suara itu dan menoleh untuk melihat. 4 atau 5 mobil mewah berjejer. Banyak pekerja yang baru pertama kali melihatnya dan semuanya terpesona. Aku juga tidak mengeluarkan uang, kan? Bukankah pemuda yang baru saja naik mobil itu datang pagi ini? Ya Tuhan, ternyata dia anak orang kaya. Seorang pekerja langsung merasa daging babi merah di dekat mulutnya tidak enak lagi. Mobil Audi seperti ini harganya setidaknya 2 juta yuan. Dunia orang kaya benar-benar mewah. Aku ingin punya satu juga. Jangan bermimpi. Pada saat yang sama, berita tentang ujian bahasa Mandarin pagi ini tentu saja menjadi berita utama. Di tengah laporan yang aneh dan fantastis. Laporan tentangmu sangat mencolok dan langsung meledak di seluruh jaringan. Mengejutkan, peserta ujian Lujiang, Han tertentu. Meninggalkan tempat lebih awal hanya untuk mengangkut batu bata. Aneh, peserta ujian yang dilahirkan untuk mengangkut batu bata. Mengangkut batu bata terasa menyenangkan untuk sementara waktu, dan akan selalu menyenangkan jika terus mengangkut batu bata. Psikologi abnormal yang dibawa oleh pendidikan modern kepada peserta ujian. Peserta ujian Lujiang meninggalkan tempat dengan marah. Dalam sekejap, berita tentang peserta ujian Lujiang, Han tertentu, datang bertubi-tubi. Lujiang juga menjadi terkenal. Banyak influencer melihat peluang bisnis dan bergegas ke Lujiang tanpa henti, hanya untuk bertemu dengan peserta ujian Han tertentu. Di Douyin, di Weibo, aku ingin mengangkut batu bata. Langsung menjadi trending topik. Di dalam mobil, kamu menelepon ibumu dan memberitahunya untuk tidak khawatir karena kamu akan makan siang dengan teman sekelas. Tuan Muda Han, jam berapa kamu berencana mengambil mobilnya? Aku juga akan meminta staf untuk bersiap-siap. Jia Chao maju dan menyerahkan secangkir air kepada Han Cheng. Sekitar jam 7. Bolehkah? Han Cheng berpikir sejenak. Pada jam 7, dia hampir menyelesaikan ujian matematika. Pada saat itu, dia punya banyak waktu. Tidak masalah. Jia Chao setuju tanpa ragu sedikit pun. Jika bukan karena McLaren versi modifikasimu yang terlalu berharga, dia tidak akan menanyakan waktu pribadi pemiliknya. Mobil sport tanpa cacat itu dipajang di toko 4S. Jia Chao khawatir setiap saat akan terjadi sesuatu yang tidak beres. Pukul 1:30. Di gerbang sekolah menengah kedua, kamu tidak sabar untuk turun dari mobil dan bergegas menuju tempat ujian. Di sebuah ruang ujian, Qin Shanshan berdiri di dekat jendela dengan wajah penuh amarah. Dia memiliki sosok yang indah, kulit yang cerah, dan memancarkan warna cerah yang cerah. Dia adalah siswa di sekolah menengah Wu di Lujiang dan juga teman semeja MU. Orang yang baru saja turun dari mobil mewah itu sepertinya Han Cheng. Ya, keluarga mereka sangat kaya, tetapi pakaian mereka sehari-hari tidak terlihat seperti itu. Mungkinkah dia anak orang kaya yang rendah hati? Bel ujian berdering. Qin Shanshan kembali ke tempat duduknya. Sudahlah, lebih baik mengikuti ujian dulu. Matematika adalah kelemahannya. Dia tidak ingin terganggu oleh gosip orang lain. Namun, dia memutuskan untuk kembali dan menyelidikimu dengan cermat. Wanita memiliki minat alami pada rahasia yang tidak diketahui. Ruang ujian 405, kau duduk kembali di tempatmu dengan terengah-engah. Semua orang menatap serentak. Berani menyerahkan ujian Gaokao lebih awal? Pantas saja orang hebat yang meninggalkan tempat 2 jam lebih awal. Guru pengawasnya sudah diganti. Kau mendongak dan melihat seorang guru wanita muda dan cantik, berusia sekitar 23 tahun. Terlihat seperti mahasiswa yang baru lulus, mengenakan kemeja putih bersih. Mungkin karena cuacanya terlalu panas. 2 kancing teratas tidak dikancing, menampakkan kulit putih yang membuatmu gelisah. Tapi kenapa tatapan guru itu aneh padaku? Kau merasa sedikit bingung. Apakah ada sesuatu di wajahku? Meskipun aku tidak bisa melihatnya. Dia tanpa sadar menyentuh matanya. Tidak ada apa-apa. Kau mana tahu? Hanya dalam satu pagi, berita tentangnya telah menyebar luas ke seluruh penjuru Tiongkok. Sebagai guru pengawas Gaokao di Lujiang, Li Menglan tentu saja juga melihat video-video ini. Guru Li tidak menyangka bahwa siswa di kelas Gaokao itu berada di ruang ujiannya. Penampilannya biasa saja, pakaiannya juga biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Kau duduk di barisan depan dan diperhatikan oleh guru seperti itu. Dia benar-benar merasa sedikit malu. Guru sedang menguji, bagaimana kalau mengajakmu makan setelah ujian selesai? Guru Li ragu sejenak, lalu memelototimu dengan tajam. Apakah siswa tidak ingin mengikuti ujian? Jika tidak ingin mengikuti ujian, silakan keluar. Siswa zaman sekarang sangat berani mengajak guru makan di depan umum. Wajahmu langsung memerah. Sepertinya guru tidak bermaksud begitu. Kau salah paham. Semua peserta ujian di kelas terkejut. Orang ini benar-benar hebat. Menggoda guru pengawas saat Gaokao. Semua kandidat pria mengucapkan kata hebat dalam hati mereka. Karena sibuk dengan Gaokao, mereka tidak tahu betapa populernya Han Cheng di internet. Jika tidak, mereka pasti akan meminta tanda tangan. Sistem mengingatkan bahwa hingga pukul 3 sore tanggal 7 Juni, total 5 jam, tuan rumah telah mengumpulkan 1,8 juta yuan RMB. Waktu adalah uang.
Harap tuan rumah membelanjakannya tepat waktu untuk mendapatkan poin pengalaman. Meningkatkan sistem akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Tugas dirilis, pergi ke Hotel Huarong sebagai pelayan selama 3 jam. Hadiah penyelesaian tugas, villa nomor 1345, Sijia nomor 1. Sistem mendorongku untuk berbelanja. Kau tertawa dan menangis. Benar-benar kaisar tidak cemas, Kasim yang cemas. Tapi harus dibelanjakan. Poin pengalaman naik. Mungkin tugas selanjutnya akan memberikan hadiah sebuah villa di Sijia nomor 1. Rumah di Sijia nomor 1. Itu adalah kompleks villa terbaik di seluruh Lujiang. Pembangunannya mengundang perencana dari desainer mode. Meninjau seluruh provinsi Lu. Hanya sedikit yang mampu membeli rumah ini karena hanya ada 26 unit di tahap 1. Dan itu hanya jika Anda punya uang. Itu belum tentu bisa dibeli. Baru sekarang Anda benar-benar merasakan kehidupan orang kaya. Benar-benar bisa melakukan apa saja yang Anda inginkan. Anda bersemangat, tetapi Anda tidak bisa langsung menyelesaikan soal matematika. Pergi mencuci piring di Hotel Huarong, tetapi ujian harus ditangani dengan serius. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat yang menghargai diploma. Agar tidak mengecewakan negara dan harapan orang tua Anda memutuskan untuk tidak mengaktifkannya terlebih dahulu. Bakat dewa ujian untuk dicoba. Anda mengambil kertas ujian matematika dan membolak-baliknya, tidak ada yang hilang atau salah cetak. Sekilas, matematika masih sangat sulit. Pembuat soal masih sangat jahat. Anda ragu-ragu untuk waktu yang lama ketika mengerjakan soal pertama. Apakah memilih A atau B? 10 menit kemudian, pilih B. Anda tidak tahan lagi dengan perasaan sakit kepala yang membelah ini. Dewa ujian, masuklah. Sesaat kemudian, Anda tersenyum. Benar, ini baru namanya ujian. Sekilas, semua soal menjadi jelas. Sikat, sikat, sikat. Anda menulis seolah-olah memiliki inspirasi ilahi, seolah-olah sedang menulis soal latihan yang besar. Anda menyelesaikan satu kertas ujian dalam 10 menit. Benar saja, selama orang bekerja keras, apapun bisa dilakukan. Anda memeriksa dengan cermat sekali. 1 menit kemudian, Anda mengangguk puas. Anda memasukkan pena ke dalam saku dan mengangkat tangan Anda. Deng Shuang adalah perwakilan kelas matematika di kelas 4 kelas 12 SMA Yizhong. Dia memiliki nilai akademik yang sangat baik, terutama di bidang matematika. Tetapi saat ini, ekspresinya sama sekali tidak tenang. Matematika tahun ini terlalu sulit. Deng Shuang cemas dalam hatinya. Dia melihat waktu dan baru 20 menit berlalu. Dia menyuruh dirinya untuk tidak terburu-buru, tetapi keringat dingin yang terus-menerus keluar dari telapak tangannya memberitahunya bahwa metode ini tidak berhasil. Jika saya tidak lulus ujian dengan baik, orang lain juga tidak akan lulus ujian dengan baik. Setelah memikirkan hal ini, Deng Shuang merasa jauh lebih baik. Tepat pada saat ini, suara terkejut datang. Baginya, itu seperti petir di siang bolong. Anda sudah selesai? Li Menglan tidak percaya. Guru, Anda benar-benar ingin bersikap rendah hati. Karena mata semua orang di kelas terfokus padanya lagi. Baginya, seorang tokoh transparan kecil yang tidak pernah diperhatikan sebelumnya, dia benar-benar sedikit malu saat ini. Bukankah itu gadis bermata besar itu? Apa maksudmu? Ketika Anda diam-diam senang, tatapan tajam tiba-tiba mengarah padanya. Anda terkejut. Saya tidak menggali kuburan leluhur Anda, kan? Apakah perlu seperti ini hanya karena menyerahkan kertas ujian lebih awal? Pada saat ini, Deng Shuang ingin memakan orang ini. Anda mengatakan bahwa Anda bingung dalam ujian bahasa Mandarin, tetapi Anda masih bingung dalam matematika? Bingung saja tidak cukup, Anda juga mengganggu pikiran saya. Tunggu saja, saya belum selesai dengan Anda. Deng Shuang menoleh. Juga tenggelam dalam perhitungan soal besar. Saraf, kau tidak mempermasalahkan hal kecil ini. Hampir keluar dari ruang ujian. Tunggu, Li Menglan menghentikan. Tapi peraturan belum sampai 30 menit, belum bisa keluar. Apakah kau mau menulis lagi? Li Menglan sangat terdiam dalam hati. Benar saja tukang batu bata. Orang-orang zaman sekarang benar-benar gila demi ingin terkenal. Ternyata mempermainkan masa depan seorang anak. Melihat matamu yang polos, hatinya melunak. Anak malang. Entah perusahaan internet mana yang melakukan hal tak tahu malu seperti itu. Kau berbisik pelan, jangan bohong padaku, guru. Dari tatapan matamu. Aku melihatnya saat makan. Pergi. Li Menglan sangat marah. Tatapan seluruh peserta ujian. Guru, bisakah Anda lebih pelan? Deng Shuang mengangkat kepalanya lagi. Wajahnya hanya bisa digambarkan dengan dingin. Kertas bura masih berisi soal besar itu, hanya kurang langkah terakhir. Wajah Li Menglan memerah. Teman-teman, maafkan aku. Dia menggertakkan gigi. Ding ding ding. Guru, aku pergi duluan. Mendengar itu, Lin Xiang, kau buru-buru melarikan diri. Jangan lupakan guru saat makan nanti. Kau sudah berjanji padaku. Guru, jangan menahannya, tidak baik untuk kesehatan. Tatapan seluruh kelas. Li Menglan hampir gila karena marah. Melihat kertas ujianmu di meja, dia ingin sekali merobeknya.
seperti yang akan dia lakukan padamu nanti. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Li Menglan secara tidak sengaja melirik kertas ujianmu. Orang ini sudah menyelesaikan semuanya. Terlihat seperti asal menebak. Matematika tidak semudah itu. Tidak mungkin. Dia adalah seorang guru matematika. Sangat sensitif terhadap angka. Tapi melihat soal besar di belakang. Berbagai rumus muncul begitu saja. Tidak terlihat seperti asal menebak. Lagi pula, sedang bosan. Li Menglan mengeluarkan selembar kertas buram. Mulai menghitung. Setelah belasan menit. Dia terkejut. Pilihan gandamu semuanya benar. Soal isian semuanya benar. Soal besar belum dia hitung. Tapi secara garis besar, dia juga berpikir hampir benar semua. Bukankah itu berarti nilai matematikamu sempurna? Seluruh diri Li Menglan tenggelam dalam pikiran yang absurd ini. Mendekat, dia melihat seorang peserta ujian duduk di tanah, menangis terseduh-seduh. Terlihat seperti tidak punya harapan hidup. Kau bertanya dengan rasa ingin tahu. Kak, ada apa? Seorang pria berotot yang mengenakan seragam keamanan mengangkat alisnya, mencontek dalam ujian. Kenapa kamu keluar begitu cepat? Jangan bilang kamu juga mencontek dan diusir. Mana mungkin. Kamu tersenyum canggung. Aku sudah selesai ujian. Aku tidak akan mencontek. Bagus sekali. Petugas keamanan sangat puas dengan jawaban anak muda itu. Tertawa di depan gerbang. Ban Zuan Ge menjadi terkenal. Semakin banyak reporter berdatangan. Berita hiburan apa? Harian Huaxia, laporan khusus Guangming, pengamatan peninjauan. Tidak kurang dari selusin organisasi berita dalam dan luar negeri sedang menunggu kemunculanmu. Tentu saja, para selebgram juga. Satu persatu berpakaian mencolok hanya untuk bisa berfoto dengan Ban Zuan Ge yang legendaris dan mendapatkan sedikit perhatian. Bisakah Ban Zuan Ge kalian keluar? Kupikir dia tahu bahwa dia terkenal? Tidak bisakah dia memanfaatkan popularitas ini untuk menghasilkan lebih banyak uang? Benarkah Ban Zuan Ge berasal dari keluarga miskin? Benarkah? Sekelompok reporter berkumpul bersama dan berdiskusi dengan heboh. Sekarang Ban Zuan Ge benar-benar terkenal. Mereka semua ingin mendapatkan sumber daya tangan pertama. Cepat lihat, Ban Zuan Ge keluar. Entah siapa yang tiba-tiba berteriak. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke gerbang sekolah. Hanya seorang remaja yang berjalan keluar dari sekolah sendirian. Para reporter melihat dengan seksama. Bukankah itu Ban Zuan Ge yang legendaris? Wah, ujian baru berjalan setengah jam. Dia sudah keluar? Mungkinkah dia terburu-buru untuk kerja sampingan? Sekelompok besar reporter langsung mengepungmu. Tidak memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Kamu tersenyum pahit. Kelompok orang ini benar-benar berusaha keras untuk menghasilkan uang. Kamu juga tidak melarikan diri? Beri mereka kesempatan untuk bertanya. Seorang reporter bertanya, bagaimana kamu bisa setiap ujian? Selalu keluar lebih awal? Kamu menjawab kepada reporter, kapan aku melakukannya setiap kali? Hanya 2 kali saja. Satu kalimat hampir membuat kelompok reporter ini tersedak. Gaokao hanya 2 kali. Kamu bilang beberapa kali? Apa yang akan kamu lakukan hari ini setelah mengumpulkan kertas ujian lebih awal? Kamu pergi bekerja? Bekerja tidak terlalu mendesak. Bagaimana mungkin kamu tidak peduli dengan Gaokao? Bagaimana mungkin aku tidak peduli dengan Gaokao? Teringat perjuangan 3 bulan sebelum ujian, Han Cheng meneteskan air mata haru. Aku telah belajar keras selama lebih dari 10 tahun untuk Gaokao. Bagaimana mungkin aku tidak mementingkan Gaokao? Lalu mengapa kamu selalu keluar lebih awal? Aku sudah selesai mengerjakannya. Apakah kamu sudah selesai dalam 30 menit? Reporter lain bertanya, ku dengar. Soal matematika tahun ini sangat sulit. Apakah kamu yakin kamu tidak menebaknya? Kamu dengan serius mengatakan bahwa sulit itu relatif. Mereka sudah sering melihat orang berbicara besar seperti ini. Setiap tahun ada beberapa orang yang mengikuti Gaokao, tetapi pada akhirnya semua berakhir dengan tergesa-gesa. Tak disangka Ban Zuan Ge juga berkata demikian. Sekarang mereka sangat curiga Ban Zuan Ge sedang mempromosikan dirinya sendiri. Mereka sudah sering melihat orang seperti ini selama bertahun-tahun. Menurutmu berapa nilaimu? Berapa nilai maksimalnya? Seorang wartawan menjawab 150 poin. Baiklah, aku akan mendapat 150 poin. Mereka terdiam. Mendapatkan nilai sempurna dalam 30 menit, itu terlalu berlebihan. Tapi sensasi ini cukup bagus. Melihat punggungmu yang menjauh, mereka seolah melihat raja pemaksa generasi baru yang perlahan bangkit. Segera, video wawancara tentangmu ini memicu gelombang besar di internet. Mengejutkan, Ban Zuan Ge membuat pernyataan gila. Gaokao Matematika 150 poin. Ban Zuan Ge, aku adalah aku, kembang api yang berbeda. Kutipan Ban Zuan Ge, kata-kata gila, menjelajahi Ban Zuan Ge. Guru matematika, apakah mungkin menyelesaikan satu set soal ujian Gaokao dalam 30 menit, dalam waktu singkat? Popularitas Han Cheng telah didorong ke tingkat yang lain. Berbagai komentar dan repost mencapai jutaan. Ban Zuan Ge benar-benar orang aneh Gaokao tahun ini. Sudah terbukti, Ban Zuan Ge terlalu berlebihan. Aku akan menunggu untuk ditampar. Demi Ban Zuan Ge, tahun ini aku akan terus memantau pengumuman Gaokao.
Apakah Ban Zuan Ge punya siaran langsung? Aku ingin melihatnya. Ban Zuan Ge hanya ingin mempromosikan dirinya sendiri. Dia pasti tidak akan bisa masuk universitas. Kantor Kepala Sekolah SMA nomor 5 Lujiang. Guru Wang Li, bukankah ini Han Cheng dari kelasmu? Wang Li mengambil ponsel dari seorang guru. Setelah melihatnya, itu adalah Weibo. Ban Zuan Ge, bintang lalu lintas online hilang. 10 berita teratas semuanya tentang satu orang, Ban Zuan Ge. Wang Li membuka sebuah video. Dia langsung melihat siswa dari kelasnya berbicara di depan kamera. Baiklah, aku akan mendapat 150 poin. Setelah menontonnya, Wang Li marah. Apa yang dilakukan Han Cheng ini? Kemudian dia berpikir dengan cermat dan mencibir. Mungkinkah dia ingin menjadi selebriti internet untuk menghasilkan uang? Kau terlalu memikirkannya. Bahkan 150 poin? Kau bahkan tidak pernah mencapai nilai kelulusan sebelumnya. Aku tidak percaya kau bisa mendapat 150 poin. Han Cheng, karena kau menghasut di kelas. Teman-teman sekelas tidak bekerja sama denganku, maka jangan salahkan guru karena mengungkap tindakan memalukanmu. Wang Li langsung keluar. Guru Wang, Anda mau kemana? Stasiun TV. Halo, Bu, apakah ada yang ingin Anda bicarakan denganku? Aku baru saja mengikuti ujian. Kau naik bus dan melihat ibumu menelepon. Lalu kembali, putraku. Restoran di pihak ibu kota kekurangan tenaga, jadi ibu kembali duluan. Aku membelikanmu apel, jeruk, dan lainnya. Ingatlah untuk memakannya di hotel. Kalau tidak, ibu tidak perlu kembali mencuci piring. Putraku sudah kaya. Kau tahu, kau sudah kaya sekarang. Sekarang aku benar-benar tidak ingin menyuruh ibu kembali mencuci piring. Setiap hari harus melihat ekspresi orang. Cukup dengan niat baikmu ini. Tidak perlu khawatir tentang aku dan ayahmu. Belajar yang baik, dengar? Baik, Bu. Setelah ujian, aku akan pergi ke ibu kota untuk menemuimu. Setelah menutup telepon, kau memutuskan untuk menjemput orang tua di ibu kota saat liburan musim panas. Tidak akan membiarkan mereka menderita lagi. Toko McLaren 4S berada di dekat jalan pejalan kaki Lujiang. Saat kau tiba di sini, itu adalah jam buka mal di malam hari, lampu-lampu terang dan kerumunan orang ramai. Tuan, apakah Anda datang untuk melihat mobil? Begitu memasuki toko 4S, seorang wanita penyambut bertubuh tinggi. Menghampiri. Ya, kau mendongak dan tidak menemukan suara uang palsu. Dia berencana untuk melihat-lihat dulu. Sekarang kau sangat menyesal tidak meninggalkan nomor teleponnya atau apapun. Baik, saya akan menemani Tuan untuk melihat-lihat. Melihat pakaianmu, Xiao Zhao tahu bahwa pelanggan di depannya hanya ingin berkunjung. Tidak akan membeli kendaraan apapun. Perlu diketahui bahwa ini adalah toko McLaren 4S, sebuah mobil biasa harganya jutaan. Ini bukan sesuatu yang bisa dimainkan oleh orang biasa. Anggap saja sebagai mengulang informasi tentang berbagai performa mobil. Bagaimanapun, tidak akan ada kerugian apapun. Xiao Zhao membawamu berjalan menuju mobil. Mandor Zhao menatap sosok keduanya yang pergi. Dia mendengus dingin. Apa yang direkrut Xiao Zhao? Tidak memiliki kemampuan untuk mengenali orang sama sekali. Semua orang miskin dibawa ke toko. Masih mahasiswa? Sebenarnya, Zhao sudah memperhatikanmu sejak kau memasuki toko. Jika pelanggan berhasil melakukan transaksi, wanita penyambut juga akan mendapatkan komisi. Jika biasanya, dia pasti sudah bergegas maju dan menyambut orang masuk dengan membungkuk dan merendahkan diri. Tetapi melihatmu, dia tidak bergerak. Masih muda, bukan siswa, hanyalah seorang berandalan yang tidak berhasil. Pakaiannya bukan merek terkenal. Maka dia tidak memiliki modal untuk berjudi. Ini adalah toko McLaren 4S. Sekali transaksi bisa mencapai jutaan atau puluhan juta. Bagaimana mungkin anak ini mampu membelinya? Xiao Zhang. Ada apa? Zhao? Pergi dan ikuti Xiao Zhao. Dia baru datang dan tidak mengerti aturan. Jika pelanggan merusak mobil, dia tidak akan mampu membayarnya. Baik. Saat ini, ada pelanggan lain yang masuk. Begitu melihatnya, Zhao langsung bersemangat. Sepasang suami istri parubaya, baik dari segi pakaian maupun aura, adalah calon pembeli. Dia dengan cepat menyambut mereka. Ini baru pelanggan besar. Zhao sudah menghitung dalam hati berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan dari pesanan ini. Xiao Zhang, mobil itu. Kamu menunjuk ke mobil sport yang bergaya keren di stan pameran, tidak jauh dari jarimu. Sebuah mobil sport hitam legam dikelilingi oleh sekelompok orang, menunjuk dan berdiskusi, garis bodinya yang ramping, penampilannya yang gagah. Semuanya menunjukkan keunikannya, itu adalah McLaren versi modifikasi, karena pembelinya adalah pelanggan Tiongkok. Jadi desainer asing itu menamakannya McLaren Naga Tiongkok, hanya ada 3 unit di seluruh dunia saat ini. Menyebutkan ini mata Xiao Zhao juga penuh kekaguman. Untuk mobil ini, bos wilayah Asia Pasifik mereka secara pribadi mengawal, tetapi tidak berani melakukan kesalahan sedikit pun. Inilah simbol kekuasaan, tidak peduli seberapa banyak uang yang Anda miliki, Anda tidak dapat membelinya. Apakah kamu ingin duduk dan mencobanya? Kamu tersenyum tipis, ini mobilku. Tidak buruk,
Sesuai dengan temperamen saya yang tenang dan terkendali, saya duduk, Xiao Zhao tersenyum pahit, tidak mungkin. Tidak ada yang boleh menyentuh, bahkan meninggalkan sidik jari pun tidak boleh. Melihat wajah Han Cheng yang lumayan tampan, dia berpikir dalam hati bahwa pemuda ini tidak ingin mengejar kita. Tetapi cara ini terlalu kuno, ingin mengandalkan omong kosong untuk mengejar gadis ini tidak mungkin. Melihat wajah cantik Xiao Zhao yang malu-malu kamu tersenyum. Gadis kecil itu benar-benar sederhana, tapi aku suka, saat Han Cheng memiliki pikiran. Sebuah suara familiar terdengar, ding, terdeteksi bahwa tuan rumah memiliki objek yang disukai. Sistem secara otomatis memindai, Ling Zhao, usia 20. Nilai penampilan 84, bentuk tubuh 89, kesegaran 98. Aliran darah agak terlalu cepat, catatan, kesegaran dinilai berdasarkan indeks kesehatan tubuh. Dan tingkat gesekan, selamat kepada tuan rumah karena menemukan pengemudi, sial. Ada juga fungsi ini, jadi di masa depan tidak akan membicarakan barang bekas, Han Cheng. Sebuah suara terkejut terdengar, kamu menoleh dan melihat, sosok yang familiar muncul di depannya. Kamu, tidak ingat aku? Di ruang ujian tadi, Deng Xuangshuang menggertakkan giginya. Kak Zhao dan pasangan parubaya yang baru saja masuk juga berdiri di belakang. Orang tua Deng Xuangshuang menelepon setelah ujian. Ingin membantunya membeli mobil, dia buru-buru datang, mobil pertama dalam hidup tidak boleh terburu-buru. Han Cheng langsung marah, kamu wanita sakit, aku tidak punya dendam padamu. Apakah kamu harus selalu memasang ekspresi seperti itu? Beli mobil? Beli yang mana? Apakah kamu terus menatap McLaren versi modifikasi di stand pameran? Tidak hanya Deng Xuangshuang tertawa, ayahnya, manajer umum perusahaan elektronik Yihuan, Deng yang juga tertawa, ibunya. Wakil ketua lingkaran wanita terkenal Lu Jiang, Li Jingjing juga tertawa, bahkan petugas penyambut yang harus menjaga riasan wajah. Zhao Jie juga tersenyum tipis mengejek. Dengan kondisimu seperti ini, mau beli mobil? Beli yang mana? Benar-benar tidak tahu diri. Mereka bukannya tidak terpikirkan, tapi McLaren modifikasi itu. Apalagi anak muda yang terlihat belum genap 20 tahun bisa membelinya, di seluruh kota Shanghai. Belum ada orang kaya seperti itu. Deng Xuangshuang berbisik beberapa kata di telinga orang tuanya. Wajah pasangan Deng yang langsung muram. Nilai matematika putri mereka tidak bagus. Gara-gara Zhao kecil di seberang sana. Tuan Deng, ada apa? Zhao Ji buru-buru dengan hormat berjalan ke hadapan Deng Yang. Usir anak ini. Aku tidak mau melihatnya lagi. Beraninya dia menunda ujian putri kesayangan. Hari ini akan kubuat kau kehilangan muka. Masih berani menggoda gadis pelayan di sini. Bermimpi saja kau. Tuan Deng, ini tidak sesuai aturan. Zhao Jie tersenyum canggung. Pelanggan adalah raja. Bagaimana bisa mengusir orang tanpa alasan? Tidak sesuai aturan. Deng yang mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, aku membeli McLaren 570S itu, apa itu sesuai aturan? Zhao Jie ini ragu sejenak. 2 mobil? Deng yang berkata dengan dingin, tambahkan 1 McLaren 720S lagi. Tidak masalah uang segitu. Zhao Jie sangat gembira. 2 mobil McLaren model baru bernilai 7 hingga 8 juta, komisinya saja sudah belasan ribu. Dia beruntung hari ini. Dia tanpa ragu berteriak, Satpam. Beberapa pria kekar berseragam datang menghampiri. Zhao Jie menunjuk, anak ini, mengganggu orang lain di toko. Usir dia. Baik, mendengar keributan itu. Beberapa pelanggan yang ada di toko juga berkumpul, setelah mengetahui kejadiannya. Semuanya mengejek mukmu dengan dingin, anak liar dari mana? Masih mau beli McLaren? Lucu. Tidak dengar dia bilang, mau beli McLaren modifikasi yang tak ternilai itu? Benar-benar berani. Tuan, bagaimana kalau saya antar keluar saja? Melihatmu yang dikucilkan, Xiao Zhao merasa iba dan berkata, keluar? Kau tersenyum tipis, kenapa aku harus keluar? Sudah sampai begini, masih keras kepala. Deng Xuangshuang memasang wajah meremehkan, aku sarankan kau ikut nona ini keluar saja. Bibi menyarankanmu untuk mengingat pelajaran kali ini. Bersikaplah jujur. Manajer Li yang menyela berkata, kau dibuat tertawa oleh keluarga ini. Seperti kata pepatah, bukan keluarga, tidak masuk satu pintu. Sepertinya memang begitu. Tuan, mohon bekerja sama dengan pekerjaan kami. Seorang kepala keamanan berkata, baiklah, kuharap kalian tidak menyesal. Saat itu, Jia Chao membawa orang pergi. Dia tampak senang dan tertawa. Tuan Han, semua prosedur untuk mobil sport sudah selesai. Bos, apakah dia Tuan Han? Xiao Gao memiliki mata yang tajam dan langsung melihat Jia Chao yang dikelilingi oleh penjaga keamanan. Jia Chao melihat dengan seksama dan itu benar. Jangan sampai terjadi apa-apa, pikirnya tanpa alasan. Kamu juga melihatnya, Jia Chao. Dia melambaikan tangannya. Ada apa ini? Jia Chao bergegas mendekat dan berteriak pelan kepada Suster Zhao. Bos, 2 McLaren yang saya jual hari ini adalah. Suster Zhao masih tidak tahu apa yang terjadi. Mengira yang ditanyakan adalah tentang penjualan mobil, dia berkata dengan semangat,
Yang saya tanyakan adalah Tuan Han. Suster Zhao terus dipegangi oleh penjaga keamanan. Kamu agak bingung. Bukankah kamu hanya seorang siswa miskin? Tadi dia mengganggu di toko. Apapun itu. Cepat bebaskan Tuan Han, perintah Jia Chao kepada penjaga keamanan. Dia tidak ingin mendengarkan penjelasan Suster Zhao. Begitu dia mengatakan, siswa miskin. Jia Chao tahu bahwa Suster Zhao sama sekali tidak mengenal Tuan Han. Mampu membeli versi modifikasi McLaren dan disebut siswa miskin oleh Suster Zhao? Sungguh lelucon internasional. Bukan begitu, bos? Suster Zhao cemas. Sekarang dia sangat ingin bertanya apa yang terjadi. Mungkinkah anak ini adalah kerabat bos? Jia Chao melambaikan tangannya. Suster Zhao, tidak perlu menjelaskan lagi. Anda sudah tua. Pergi ke bagian keuangan untuk mengambil gaji bulan ini. Tidak perlu datang besok. Xiao Gao, kalian bawa Suster Zhao pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Ya, bos. Jia Chao. Aku akan melaporkanmu ke kantor pusat karena menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Suster Zhao dibawa pergi secara paksa. Tuan Han, Anda terkejut. Jia Chao membungkuk dan berkata, tidak peduli bagaimanapun, sebagai VIP teratas McLaren Global. Dia seharusnya berdiri di pihak Anda tanpa ragu. Inilah hak istimewa. Tidak apa-apa, Anda datang pada saat yang tepat. Setelah Anda perlahan menyesuaikan diri dengan identitas Anda secara alami tidak akan marah karena hal kecil ini. Bisakah prosedur kendaraan dipercepat? Saya ada urusan. Memikirkan bahwa dia masih harus mencuci piring di Hotel Huarong sebentar lagi, Han Cheng sedikit cemas. Sebuah villa di distrik barat nomor 1 bernilai ratusan juta yuan. Tidak masalah. Saya sudah mengurus semua prosedur terkait secara pribadi untuk Anda. Jia Chao berkata, Anda tinggal mengambil mobilnya saja. Saya sangat puas dengan layanan Anda. Anda memiliki selera yang bagus. Dengan cara ini, dia memang menghemat banyak masalah. Dia tidak bisa tidak memuji Jia Chao dalam hatinya. Direktur Regional Asia Pasifik memang memiliki mata yang tajam. Mengambil mobil? Deng yang terkejut. Anak ini benar-benar membeli mobil di sini? Jia Chao tidak mempedulikannya dan menoleh untuk melihat gadis yang berdiri di samping Han Cheng. Siapa namamu? Xiao Zhao? Nama ini cukup unik, Tu Longjing. Dia ingat, itu adalah bos. Xiao Zhao juga merasa terkejut dengan semua yang terjadi di depannya. Identitas pelanggan ini sepertinya tidak biasa. Bisakah kamu ceritakan semua yang terjadi tadi? Begini, bos. Xiao Zhao menceritakan semua yang terjadi tadi dengan sangat jelas. Setelah mendengar itu, ekspresi wajah Jia Chao menjadi dingin. Zhao Jie, wanita bodoh ini, apakah ini yang disebut pekerjaan manusia? Aku di depan bersikap seperti cucu. Pergi mengurus prosedur, pergi mengambil plat nomor. Kamu di halaman belakang malah membuat masalah. Memecatmu saja masih terlalu ringan. Tuan, silakan keluar. Mulai sekarang, dimanapun di Asia Pasifik, toko McLaren Rolls-Royce tidak akan menerima Anda. Jia Chao berkata dengan dingin kepada Deng Yang. Beraninya kamu berbicara dengan suamiku seperti itu? Nyonya Li dari kalangan sosialita itu marah. Bos, Anda harus tahu, ayah saya membeli sebuah McLaren. Bahkan jika Han Cheng punya uang untuk membeli sebuah mobil. Anda tidak bisa menargetkan ayah saya seperti ini. Deng Shuang marah. Tidak bisa menghukummu saja sudah cukup. Sekarang mereka malah seperti anjing yang kehilangan rumah, diusir keluar. Sebenarnya, mana ada alasan seperti itu? Tuan Jia, saya ingin Anda memberi saya penjelasan yang masuk akal hari ini. Kalau tidak, hanya karena beberapa kata Anda ini. Saya akan pergi ke kantor pusat McLaren di Amerika Serikat untuk menuntut Anda karena tidak menghormati pelanggan, kata Deng yang dengan wajah tidak senang. Para pelanggan yang menonton juga menunjukkan ekspresi tidak mengerti. Demi seorang pelanggan kecil menyinggung seorang pelanggan besar? Apa manajer ini sudah gila? Anda ingin penjelasan? Jia Chao mencibir. Dia menunjuk ke McLaren yang berada di tempat tertinggi di stan pameran. Berkata kepada semua orang, McLaren versi modifikasi itu dipesan oleh Tuan Han. Apakah penjelasan ini cukup jelas? Semua orang saling bertatapan. Bagaimana mungkin? Mereka semua sangat terkejut. Pemilik mobil sport tak ternilai harganya, atau bisa dikatakan bernilai ratusan juta, adalah pemuda sederhana dan berpakaian murah di depan mereka ini. Satria yang tidak bisa ditemui seumur hidup. Hari ini mereka temui. Bahkan jika sebelumnya menebak-nebak, Deng Shuang tidak akan memikirkan hasil ini. Otaknya sekarang kosong, hanya ingin mencari tempat untuk segera masuk ke dalamnya. Ini benar-benar terjadi. Xiao Zhao tidak percaya dan menatap. Tadi dia bilang akan membiarkanku naik dan duduk, apakah dia tidak berbohong padaku? Seketika wajahnya menjadi merah padam, dan dia melirik lagi. Kamu terlihat lumayan. Mungkinkah cintaku telah datang? Kapten Yao melihat tangannya sendiri. Tadi aku memarahi seorang dewa. Dan bahkan ingin mengusirnya, beberapa petugas keamanan saling bertatapan, dan seketika menjadi cemas. Kamu menggunakan bulu ayam sebagai anak panah. Jika menyinggung stan pameran, seketika semua mata. Semua terfokus padanya. Anda menekan,
Jika tidak ada suara yang keluar, McLaren di depan berkedip beberapa kali. Memancarkan cahaya cemerlang, lalu raungan terdengar, seluruh mobil seperti binatang buas yang gelisah, pertunjukan roh sejati di depan semua orang. Anda menarik pintu gunting. Dengan gagah Anda duduk di dalamnya, tetapi hampir bersamaan Anda memaksa diri. Anda belum belajar mengemudi. Kepala lupa melihat keluar, sekelompok orang menatapnya dengan tatapan iri, memalukan. Terdeteksi bahwa tuan rumah tidak memiliki lisensi mengemudi dan keterampilan mengemudi. Apakah akan memasuki toko? Dapatkan keterampilan kelas S gratis dan toko. Yi Wenyan bergerak dalam hatinya. Dapatkan. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan keterampilan kelas S, pengemudi tua. Pengemudi tua? Han Cheng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengemudi tua ini? Saat berikutnya, lautan informasi muncul di benak Anda. Sebelumnya Anda belum pernah menyentuh mobil, apalagi mobil sport top seperti ini. Namun saat ini, seperti mendapatkan dewa ujian, semua tombol dan fungsi di dalam mobil seolah-olah sudah Anda lihat berkali-kali. Brum, brum, mesin McLaren menyala. Suara ini membuat siapapun yang menyukai mobil sport menjadi gila mendengarnya. Terlalu keren, Anda berseru. Pada saat yang sama, sebuah SIM dan STNK muncul di kursi penumpang Anda. Xiao Zhao naik. Anda tidak melupakan apa yang Anda katakan tadi. Wajah Xiao Zhao semakin memerah. Bos dengan senang hati menyetujuinya. Mampu menjalin hubungan dengan orang kaya top semacam ini adalah sesuatu yang sangat dia inginkan. Keluarga Deng yang seperti terong yang terkena embun beku. Mimpi roda masih di sana, seolah-olah masih tenggelam dalam keterkejutan yang dibawa oleh Han Cheng dan tidak dapat melepaskan diri. Setelah Deng Xuangshuang melihat Xiao Zhao naik mobil, secercah darah terlihat di sudut matanya. Han Cheng, orang macam apa kamu sebenarnya? Mobil sport itu meraung dan melaju keluar dari toko mobil. Zhao Jing yang diusir. Melihat mobil sport super ini melesat keluar dari toko, lalu sosok Anda muncul di dalam mobil. Dia berseru kaget, bereaksi selama beberapa detik, dan menunjukkan senyum pahit yang dalam. Ternyata seperti ini. 2 jam kemudian, di depan sebuah hotel. Sebenarnya apa pekerjaanmu? Xiao Zhao berbaring di pelukan Anda dengan malu-malu. Saat ini dia lebih bersinar dari sebelumnya. Anda tertawa dan berkata, saya hanya seorang mahasiswa, biasanya bekerja paruh waktu. Apakah Anda percaya? Saya percaya. Xiao Zhao menyembunyikan kepalanya lebih dalam di pelukanmu. Gadis bodoh, katakan apapun yang kamu inginkan, kamu menggelengkan kepala tanpa daya. Aku bilang aku akan bekerja di Hotel Huarong sebentar lagi, lalu pergi ke distrik Xijia nomor 1 untuk membeli apartemen. Apakah kamu percaya? Benarkah? Xiao Zhao terkejut. Meskipun tidak lama saling kenal, dia merasa seolah-olah selubung misteri selalu menyelimutimu. Itu membuatnya semakin sulit dipahami, nyata, cinta, dan benci. Kamu tersenyum misterius, bukankah kamu tahu di mobil tadi bahwa kamu harus percaya kata-kataku? Kamu melupakannya begitu cepat, sangat buruk. Wajah Xiao Zhao memerah lagi. Dia benar-benar gadis yang mudah malu. Kamu mengacak-acak rambutnya yang sedikit berantakan, dan kamu tidak bisa menahan diri untuk memiliki ide. Kalau begitu aku pulang dulu, kata Xiao Zhao sambil turun dari mobil dengan enggan. Mau naik dulu? Dia menambahkan. Bukankah kamu bilang orang tuamu ada di rumah? Katamu. Lain kali saja. Lain kali aku pergi ke rumahmu. Oke, kalau begitu aku kembali dulu. Xiao Zhao tidak lupa menciummu sebelum pergi. Melihatnya berjalan ke kompleks Nanwan. Kamu turun untuk pergi ke toilet, lalu mengemudi ke Hotel Huarong. Di dalam mobil, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Pengemudi tua hanyalah keterampilan peningkatan, itu benar-benar melawan langit, karena efeknya terlalu besar. Hotel Huarong berada di pusat kota. Di Lujiang, itu dianggap sebagai salah satu hotel terbaik. Malam itu kamu tiba di sini, pelayan di pintu hotel segera menyambutmu. Itu adalah pertama kalinya dia melihat mobil sport yang begitu mewah dan tampan. Matanya penuh kekaguman. Pasti orang penting, pikirnya. Kamu turun dari mobil, mata pelayan itu terbelalak. Itu anak muda, dan anak muda yang biasa-biasa saja. Sepertinya kepala pelayan benar. Generasi kedua yang kaya selalu rendah hati. Tuan, silakan masuk. Pelayan itu dengan hormat berkata, Oke. Tuan, bisakah mobil Anda diparkir di depan pintu? Jangan khawatir, kami akan memamerkan plat nomornya. Tidak apa-apa, kamu melemparkan kunci kepadanya. Dia tahu bahwa hotel melakukan ini untuk menarik pelanggan dan menarik bisnis. Tidak masalah di mana itu diparkir, kamu juga tidak peduli. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku akan masuk sendiri, kata Han Cheng kepada pelayan di belakangnya. Masuk adalah untuk menjadi pelayan. Kamu tidak perlu orang lain untuk membimbingmu. Tuan Sinan, silakan. Setelah kamu masuk, pelayan itu berkata ke interkom, perhatian, perhatian, seorang miliarder muda telah masuk. Pelayan lain, Xiao Feng, miliarder apa? Apakah kamu belum pernah melihatnya? Apa yang istimewa dari ini? Xiao Feng, perbedaannya sangat besar. McLaren ini,
Menurutku harganya setidaknya di atas 20 juta. Manajer tahu, aku akan memperhatikan. Dekorasi benar-benar cukup mewah dan megah. Han Cheng seperti udik yang datang ke kota, memasuki hotel mewah semacam ini untuk pertama kalinya. Untuk sementara waktu, matanya hampir terpesona. Di aula, sepertinya mereka akan mempersiapkan suatu acara. Sedang membangun panggung, kamu dengan mudah menemukan manajer dan mengatakan bahwa kamu melamar sebagai pelayan. Kebetulan sekali kamu datang. Sore tadi seorang manajer berkepala botak pergi. Namanya Wang, memakai kacamata tebal, berpakaian seperti pengusaha sukses. Datanglah bekerja besok. Melihat Han Cheng tidak ada masalah, dia langsung setuju. Manajer, bisakah saya mulai bekerja hari ini? Han Cheng sedikit malu. Manajer Wang sedikit terkejut. Bekerja hari ini tidak ada gaji. Tidak apa-apa, saya hanya ingin mengenal lingkungan. Manajer Wang tidak banyak berpikir, hanya merasa bahwa anak muda ini baik dan jujur. Xiao Han meletakkan Han Jiangdu Diao ini di meja nomor 4. Kamu sudah berganti pakaian pelayan. Setelah mengantarkan makanan, kamu berjalan ke aula. Semakin banyak pelanggan di aula. Kamu melihat ada orang di atas panggung. Sepertinya acara amal. Untuk menyumbang uang untuk membantu sekolah dasar harapan. Halo, ini Han Jiangdu Diao yang Anda pesan. Kamu meletakkan hidangan di meja nomor 4 dan berbalik untuk pergi. Han Tong Sue, mendengar seseorang memanggilmu, kamu berbalik. Siapa orang ini? Tidak kenal. Tapi pahanya sangat panjang dan putih. Tidak mengenalku? Liu Qian tertawa kecil. Kamu adalah orang pertama di Wuzhong yang tidak mengenalku, Han Tong Sue. Dia adalah lelucon yang diakui di Wuzhong. Tahun ini berusia 18 tahun, tinggi 1,72 meter, dan 2 gigi taring terlihat saat dia tersenyum. Bodoh tapi imut, yang penting adalah kedua kakinya. Maaf, aku benar-benar belum pernah melihatnya. Kamu menggaruk kepala. Kamu biasanya pergi bekerja di luar untuk menambah penghasilan keluarga. Aku benar-benar tidak tahu lelucon apapun. Tapi gadis lain di sebelah Liu Qian menarik perhatiannya. Sanjunya, kenapa dia ada di sini? Dia mengenakan pakaian bermerek dan tas bertatahkan. Kaos H&M, rok putih super pendek, ditambah sepasang Nike terbalik. Dia benar-benar terlihat seperti wanita kaya. Melihat tatapanmu menyapu, Sanjunya tampak menghindar. Lihatlah seorang pria muda yang kaya di sebelahnya. Kamu mencibir. Ternyata dia sudah mendapatkan orang kaya. Mantan pacarku. Aku, apa kamu tidak mengenal Junya? Kalian masih satu kelas. Liu Qian berdiri. Sosoknya yang indah langsung terlihat tanpa celah. Di depanmu, sutra putih. Tidak heran terlihat sangat putih. Kamu merasa sedikit berdebar. Liu Qian, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengenalnya. Sanjunya sedikit panik dan langsung menjelaskan. Bagaimana mungkin? Liu Qian berkata dengan bingung. Bukankah kalian pernah berpacaran? Kamu pernah bercerita padaku. Han Cheng tidak bisa menahan tawa. Liu Qian ini benar-benar pembantu dewa. Jelas Sanjunya tidak mau mengakuinya. Hubungannya sendiri, semuanya terungkap. Dia mencibir dalam hati. Masih menyebutnya sahabat? Sekarang siapa yang tidak tahu orang macam apa dirimu? Dia tidak bodoh, tentu tahu apa yang dia katakan. Hari ini hanya ingin membuat Sanjunya kesal. Dulu kamu sangat baik padanya, rela makan mie instan selama sebulan demi membeli tas bermerek. Sekarang bagus, berbalik dan melupakan orang lain. Benar-benar tidak tahu malu. Hari ini mengajakku keluar, bukankah hanya untuk pamer pacar kaya? Hehe. Tertimpa sahabat seperti ini benar-benar buta. Yun Xiao, Sanjunya dengan menyedihkan berhayal. Pria muda itu berkata, tidak apa-apa, hanya mantan pacar. Guo Yun Xiao tersenyum sinis. Aku tidak peduli, tapi selera Junya dulu sangat buruk. Tidak kusangka sekarang melakukan pekerjaan serendah ini. Pelayan kenapa rendah? Nada suaramu menjadi gelap. Ibunya adalah seorang pelayan. Jadi dia sangat tahu betapa sulitnya pekerjaan ini. Apalagi semua orang setara. Kata-kata Sanjunya terdengar begitu menusuk di telinganya. Tidak mau menjelaskan. Sanjunya sedikit menciut. Dan jangan pernah menguntitku lagi. Aku tidak ada hubungan denganmu lagi. Dasar beruang jelek. Kamu muncul entah dari mana. Dia sangat curiga bahwa pihak lain masih belum menyerah padanya. Anjing penjilat memang seperti itu. Aku menguntitmu? Kamu lupa Sanjunya yang sombong itu? Kamu tertawa marah. Aku bahkan jika serendah apapun tidak akan melakukan hal menjijikan seperti itu. Hingga saat ini kamu benar-benar menyadari bahwa Sanjunya adalah wanita materialistis sejati. Sekarang aku punya uang dan mobil. Masih mengira aku akan melayanimu seperti dulu? Merasakan fluktuasi emosi yang besar dari host. Sistem secara otomatis memindai. Sanjunya, usia 19 tahun, penampilan 83. Sosok 85, kesegaran 67. Sistem memperingatkan karena keausan jangka panjang. Pacar ini tidak cocok untuk didekati. Sialan, aku hampir muntah. Beruntung aku tidak menyentuh wanita seperti ini. Kalau tidak, aku benar-benar bisa sakit. Segera, sedikit minat terakhir pada Sanjunya juga hilang.
Cukup keras kepala. Tapi apakah keras kepala bisa mengisi perut? Kuo Yun Xiao bertepuk tangan mengejek. Dia dengan santai mengeluarkan setumpuk RMB. Ini 10.000, kamu punya? Oh, mungkin kamu punya. Dia mengeluarkan beberapa puluh ribu lagi. 20.000, 30.000, 40.000. Masih belum cukup. Kuo Yun Xiao mengeluarkan ponselnya dan membuka kartu pembayaran. Lihat angka di atasnya, hitung berapa banyak angka. 20 juta. Apakah cukup hanya memiliki ketegasan di masyarakat ini? Kamu harus punya uang. Apakah kamu punya alasan? Jangan salahkan Junya, kenyataannya memang begitu. Kuo Yun Xiao merangkul Sanjunya, menyilangkan kaki, mengomel padamu. Kamu hebat, ya? Pandanganmu pada Kuo Yun Xiao penuh simpati. Sekarang kamu harus berdebat dengan anak yang meminta uang pada keluarganya. Kita sekarang menghasilkan uang setiap detik. Penghasilan bulanan 10 juta. Bagaimana? Tapi aku tidak tahu apakah orang ini memakai helm saat bekerja. Kuo Yun Xiao masih ingin pamer, tapi dia tidak menyangka kamu akan menyerah begitu saja. Tidak, aku harus melakukan sesuatu. Melihat ekspresi kagum Sanjunya, dia berdiri tanpa ragu-ragu. Dia bertekad untuk mempermalukanmu hari ini. Kuo Yun Xiao merapikan rambut kuningnya. Sambil tersenyum jahat, Junya bilang kamu belum pernah menyentuhnya? Aku sudah menyentuhnya, dan hanya butuh 3 hari. Apakah kamu marah? Setelah berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Suasana langsung berubah. Bagi seorang pria, ini adalah pukulan besar. Melihatmu tampak tidak terpengaruh, Kuo Yun Xiao sedikit bingung. Seharusnya tidak seperti ini. Han Cheng, apakah kamu baik-baik saja? Melihatmu tidak bergerak, diam-diam menangis. Apakah kamu menjadi bodoh karena marah? Memang benar kami berpacaran selama beberapa tahun. Tetapi pada akhirnya, siapapun tidak akan tahan mengetahui hasilnya seperti ini. Aku baik-baik saja, kamu tersenyum santai dan mengangkat piring. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Setelah berbicara, kamu akan pergi. Ngomong-ngomong, sobat, apakah kamu alergi makanan laut? Pada akhirnya, kamu masih bertanya. Tidak apa-apa. Kamu bertanya untuk apa? Tidak ada masalah dengan ikan apapun. Ya? Kuo Yun Xiao tercengang. Apa maksud orang ini? Mengapa dia merasa ada makna tersembunyi dalam kata-katanya? Tidak alergi. Kamu mempertahankan senyum profesionalmu. Tentu saja tidak alergi. Saya juga menyarankan pelanggan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit yang tepat. Jika tidak, akan sulit untuk diobati jika penyakitnya kambuh. Meninggalkan semua orang yang bingung. Kamu bersenandung kecil dan berjalan ke dapur belakang. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas pelayan selama 3 jam. Hadiah villa nomor 1 Subur Barat. 1 set villa mewah seluas 1.345 meter persegi. Sertifikat properti dan dokumen terkait lainnya telah ditempatkan di mobil Anda. Oke, akhirnya selesai. Kamu menguap dalam-dalam dan meregangkan tubuh. Melihat jam, sudah waktunya. Besok masih ada 1 mata pelajaran sains komprehensif terakhir yang harus diujikan. Dia berencana untuk melihat rumah setelah ujian selesai. Tidak ada waktu hari ini. Xiao Han, ayo makan. Oke. Makanan adalah makanan karyawan. 2 sayuran sederhana dan 1 daging. Tentu saja tidak sana ikan besar dan daging di hotel. Han Cheng tidak peduli. Dia makan dan mengobrol dengan gembira dengan karyawan dapur belakang. Adik kecil, kamu dari mana? Apa pekerjaanmu? Seorang bibi parubaya tersenyum ramah pada Han Cheng. Orang ini adalah tukang cuci piring. Setelah sibuk sepanjang malam, dia akhirnya bisa makan makanan hangat. Kamu tersenyum dan berkata, saya dari Provinsi Lu. Saya berasal dari pedesaan. Saya baru datang ke ibu kota provinsi, Lujiang, setelah masuk sekolah menengah. Orang tua saya bekerja di Beijing. Seumur hidup bekerja keras, sekarang sudah tua masih mencuci piring di sini. Bekerja keraslah. Berkelana di masyarakat juga baik, Li Dama menyemangati. Kamu tidak bisa tertawa atau menangis dan tidak ingin menjelaskan. Baik sekali Dama Anda, setelah kenyang dan minum Anda hendak kembali tidur, suara nyaring terdengar di aula. Upacara donasi tahunan Hotel Huarong sekarang dimulai, semua dana yang diperoleh dari kegiatan ini akan bersinar terang untuk industri kerajinan. Donasi, Anda menjadi tertarik. Sepertinya untuk menyumbang ke Sekolah Dasar Harapan, sebagai warga negara yang baik, ditambah sekarang punya uang. Menyumbang sedikit uang masih diperlukan. Memikirkan hal ini Anda berjalan menuju tempat donasi, ketika sampai di sana. Bukankah itu panggung yang Anda lihat ketika memasuki aula tadi? Saat ini sudah penuh dengan tamu VIP yang hadir. Jika tidak dikatakan donasi, Anda akan mengira ini adalah lelang. Anda mencari sudut dan duduk. Berikutnya adalah lelang lukisan kaligrafi karya Li Lau. Harga awal makan malam terakhir adalah 10.000 yuan. Pembawa acara berteriak di atas panggung. Benar-benar lelang, Anda tersenyum kecil. Setelah melihat lama Anda mengerti, ini adalah lelang karya para wanita bangsawan Lujiang. Keuntungan yang diperoleh akan disumbangkan ke Sekolah Dasar Harapan. Saat ini ponsel Han Cheng berdering, SMS dari Bank Konstruksi. Nomor ekor kartu Anda 0956, pada 7 Juni pukul 10.21,
Transfer masuk sebesar 4,32 juta yuan. Saldo 4.320.001 yuan, sudah 12 jam sejak mendapatkan sistem, dihitung 100 yuan per detik. Tepat 4,32 juta yuan, sistem melakukan penyelesaian setiap 12 jam. Sepertinya begitu. Han Cheng, apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba sebuah suara familiar memecah lamunannya. Liu Qian? Anda menoleh dan ternyata adalah bunga sekolah Wuzhong. Tanpa sadar, matanya tertuju pada kaki panjang putih salju itu. Ya, stoking putihnya masih sangat menggoda. Melihat kemana? Liu Qian berteriak manja. Wajahnya sedikit memerah. Anda menyeka sesuatu di sudut mulut Anda. Kenapa kamu belum pergi? Bagaimana dengan Sanjunya dan yang lainnya? Liu Qian tertawa terbahak-bahak. Setiap kali mengingat mereka berdua aku ingin tertawa sampai mati. Tidak lama setelah Anda pergi, mereka berdua berkelahi. Apa sebenarnya yang Anda katakan kepada Kuo Yun Xiao saat itu? Dia punya alasan untuk curiga. Alasan Kuo Yun Xiao berkelahi pasti ada hubungannya dengan Anda. Kalau saya, bukankah ini untuk merepotkan Anda? Saya ingin mentraktir Anda makan malam? Malam? Bagaimanapun juga, semua ini terjadi karena dia terlalu banyak bicara. Jadi saya ingin mentraktir Anda makan malam. Sebagai ungkapan maaf, bukan masalah besar, Anda terkekeh, makan malam dengan wanita cantik. Saya sangat menginginkannya. Kalau begitu sudah beres, setelah menjelaskan ini Liu Qian hendak pergi. Dia terkejut dengan tiba-tiba kamu mengangkat papan. Kamu mau menyumbang? Iya, jawabmu bingung, tidak boleh. Bukannya harga awalnya sudah 10.000, kamu punya uang? Liu Qian terkejut melihat seragam pelayan yang kamu kenakan. Aku punya 10.000, kamu tersenyum tipis. Pas sekali untuk meningkatkan nilai pengalaman. Sistem perlu 1 miliar untuk naik ke level 2. Dia sedang pusing tidak tahu mau menghabiskan uangnya di mana. Seumur hidup, baru pertama kali dia merasa cemas tentang bagaimana menghabiskan uang. Dia mengangkat papan. Tuan nomor 58 di pojok menawar 10.000. Apakah ada yang mau menawar lagi? Pembawa acara berkata dengan lantang, barisan VIP kedua, Wei Xiao. Kata-kata ketua lama grup Huatong Elektronik dilelang, kata manajer Wang dengan tergesa-gesa. Benarkah? Wei Xiao mengucek matanya yang masih mengantuk dan langsung mengangkat papan. Dia adalah putra Wei Benguo, Taipan Properti Lujiang. Dia datang ke acara amal ini hari ini untuk melelang kaligrafi lama dari grup Huatong Elektronik. Industri properti sedang lesu dalam 2 tahun terakhir. Wei Benguo ingin memasuki industri internet. Membeli kaligrafi lau-lau ini adalah untuk menjalin hubungan baik. Dengan kata lain, lukisan ini harus dimiliki oleh keluarga Wei mereka hari ini. Siapapun yang berani merebutnya dariku hari ini, akan kuhajar dengan uang sampai mati. Wei Xiao mendengus dingin. Wei Xiao bercanda. Seluruh Lujiang tahu nama besar Wei Xiao. Bagaimana mungkin ada yang merebut barang darimu? Manajer Wang tersenyum sinis. Di seluruh tempat acara, hanya Wei Xiao yang merupakan miliarder muda papan atas. Mobil di depan pintu pasti miliknya. Tidak kusangka latar belakangnya lebih dalam dari yang kukira, pikir manajer Wang dengan kaget. McLaren PO. Dia sengaja mencari di internet dan menemukan bahwa hanya ada 3 unit di seluruh dunia. Salah satunya ada di Lujiang mereka, yaitu milik Wei Xiao. Latar belakangnya sangat kuat hingga tak terbayangkan. Keluarga Wei harus menjalin hubungan baik. Han Cheng, jangan lelang ini. Liu Qian khawatir. Dia buru-buru ingin membujuk Han Cheng untuk tidak melelangnya. Jika tidak, akan berantakan jika benar-benar dibeli. Hanya dengan gaji pelayanmu ini, aku khawatir 10 tahun pun tidak akan cukup untuk membayar utang. Tanpa ragu, kamu tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Lelang semacam ini benar-benar bukan untuk orang biasa seperti mereka. Jia-jia, terlalu cepat. Bahkan jika punya uang, tidak boleh menghabiskannya seperti ini. Bahkan jika benar-benar membelinya, dia juga tidak akan mengerti. Kamu menghibur dirimu sendiri seperti ini. Ding sistem mendeteksi cinta yang kuat dari Tuan. Merilis tugas khusus, di Hotel Huarong, lelang makan malam terakhir. Tugas berhasil, dapatkan keterampilan S-level, gitaris. Sistem secara khusus mensponsori 1 juta yuan sebagai dana lelang, Tuan. Sponsor ini adalah kupon sistem dan hanya dapat digunakan untuk lelang. Pengingat, pengeluaran kupon tidak dihitung sebagai poin pengalaman. Gila, bisa juga begitu. Bank Konstruksi, kartu Anda dengan nomor ekor 0956, pada tanggal 7 Juni pukul 10.21 menerima transfer dana sebesar 100 juta yuan. Saldo 10.432.001 yuan, 100 juta, kamu sangat senang. Lihat lagi pemberitahuan itu, kamu terdiam, termasuk kupon hanya untuk lelang, dari mana sistem ini belajar trik ini. Kamu tidak ragu dan hanya bisa tak berdaya mengangkat papan, ingin melihat apa sebenarnya itu. Apa yang kamu lakukan? Liu Qian sedikit mengernyit, bukankah kamu bilang tidak akan menawar? Aku tiba-tiba berubah pikiran. Han Cheng terlihat sangat serius, aku sangat mengagumi kepala sekolah Chai sejak kecil, sekarang aku sudah dewasa dan punya uang. Kesempatan untuk menyumbang pembangunan sekolah dasar harapan ada di depanku, bagaimana bisa aku melewatkannya? Liu Qian,
Jangan membujukku lagi. Demi impianku, bahkan jika aku kehilangan segalanya, aku rela. Liu Qian benar-benar sedikit takut. Kedua kakinya yang panjang sedikit gemetar. Kamu gila ya? Bahkan jika kamu ingin menyumbang. Beli karya lain saja, kenapa harus perjamuan terakhir ini? Apa kamu belum keluar dari cobaan tadi? Liu Qian menyentuh dahimu, tindakanmu yang begitu tidak biasa hanya membuatnya memikirkan satu kemungkinan. Pengkhianatan Sanjunya. Sepertinya pukulan ini sangat menyakitinya dan tidak dapat dipulihkan. Melihatmu masih terus menaikkan harga. Liu Qian diam-diam pergi ke samping dan menelepon. Halo, apakah ini pusat medis khusus? Aku punya pasien di sini, 3,1 juta, 4 juta, 4,5 juta, 10 juta. Wei Xiao mulai gelisah. Karya-karya sebelumnya paling tinggi juga tidak terjual sampai 1 juta. Tapi di sini dengan mudah sudah ada yang menawar 10 juta. Siapa orang itu? Wei Xiao, Han Cheng yang terus menaikkan harga di sudut. Orang itulah yang terus menaikkan harga. Uang seolah-olah hanya kertas. Dia adalah, manajer Wang juga bingung. Yang hadir di sini adalah orang-orang terkemuka di bisnis Lujiang. Bisa dibilang kemungkinan dia tidak mengenal seseorang sangat kecil. Karena semua adalah teman satu lingkaran, biasanya sering bertemu. Tapi dia memang belum pernah melihat orang itu. Bukan? Kenapa orang ini terlihat agak familiar? Sepertinya pernah bertemu malam ini. Melihat seragam kerja di tubuhmu, dia hampir melompat dan memaki. Seorang pelayan kecil seperti kamu membuat kekacauan di sini. Manajer Wang tersenyum canggung, itu akan menyebabkan kematian. Dia tidak ingin menanggung tanggung jawab apapun saat itu. Sebenarnya siapa yang menawar 10 juta? Wei Xiao mengerutkan kening, bertanya dengan ragu. Kalau bertemu dengan orang besar, dia benar-benar tidak berani menyinggung. Ayahnya sejak kecil sudah memberitahunya. Di atas orang ada orang, di atas langit ada langit, orang yang tidak boleh disakiti jangan sampai tersakiti, apalagi setelah disebarkan. Gao Hang, ayahku untuk negara ini, perkataan seperti itu, karena tabu, seperti kayu yang ternoda. Wei Xiao cukup sensitif terhadap hal semacam ini, tetapi jika itu orang kecil, aku juga agak familiar. Sepertinya pengusaha dari Provinsi Hong Kong, Wei Xiao merasa jengkel. Pengusaha dari Provinsi Hong Kong, sekali berinvestasi langsung 20 juta, kelihatan seperti pengusaha kaya dari sana. Saat ini, suara Han Cheng terdengar lagi, 20 juta. Keduanya tertegun sejenak, aku menggertakkan gigi untuk Wei Xiao. Manajer Wang, cepat pergi. Siapapun itu, suruh teman ini berhenti berteriak, keluarga Wei kami berutang budi padanya. Baik, manajer Wang buru-buru setuju, diam-diam berspekulasi dalam hatinya. Jika Wei Xiao tahu, pelayan yang semalaman berselisih dengannya, budi ini entah jadi dilakukan atau tidak, setelah manajer Wang pergi. Wei Xiao melihat 20 juta Han Cheng tidak ada yang menawar lagi, hanya bisa dengan enggan mengikuti, 25 juta. 50 juta, suara familiar langsung menyusul, apa yang sedang kamu lakukan? Manajer Wang berjalan di depanmu dengan tergesa-gesa, kamu punya uang untuk berteriak di sini. Manajer, aku hanya ingin menyumbang sedikit uang. Kamu menatap manajer Wang dengan polos, menyumbang sedikit uang? Manajer Wang juga tidak tahu harus menangis atau tertawa. Kamu menyebut 50 juta sedikit uang? Bisakah kamu berhenti membual? Han Cheng, aku benar-benar salah menilaimu. Kamu gila? Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi, kamu dipecat, besok tidak perlu masuk kerja. Tapi manajer, aku baru bekerja selama 3 jam, sekarang aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Manajer Wang hampir meledak karena marah, ini benar-benar pelayan paling gagal yang pernah dia pekerjakan dalam hidupnya. Bahkan sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, papan nama Han Cheng dengan cepat diangkat lagi, 80 juta. Berhenti berteriak, saat manajer Wang memarahimu, Xiao Feng mencoba masuk. McLaren di pintu terlalu mencolok, banyak orang yang menonton berlomba-lomba mengambil foto, demi keselamatan. Dia ingin meminta kunci darimu, untuk memindahkan mobil sport ke tempat lain, dia langsung melihat manajer dan kamu. Bagaimanapun, kursi belakang berada di hotel, dekat pintu gerbang, manajer dan Han Xiao terlihat cukup akrab. Melupakan dua orang yang terus berbicara, Xiao Feng tersenyum, Han Xiao benar-benar kaya. Mendengar kamu meneriakkan suara 80 juta, dia tercengang, bukan manajer, apa yang sedang dilakukan? Xiao Feng menatap manajer Wang dengan bingung yang sedang berjongkok di tanah. Menggaruk-garuk rambutnya dengan keras, aku seperti binatang buas yang sedang birahi. Sepertinya dia juga terkejut dengan kebangkrutan Tuan Mudahan. Xiao Feng berpikir sambil menduga, manajer Tuan Mudahan, mendekat Xiao Feng berbisik. Manajer Wang sedang menggaruk-garuk rambutnya, mendengar perkataan Xiao Feng, dia tertegun. Kenapa kau memanggilnya Tuan Mudahan? Kapan seorang pelayan bisa dipanggil, Tuan Muda? Manajer, apakah tidak boleh aku memanggilnya begitu? Xiao Feng tidak mengerti apa masalahnya. Kau memanggil seorang pelayan, Tuan Mudahan? Xiao Feng baru menyadari bahwa Han Cheng berpakaian seperti pelayan, dia terkejut sesaat, lalu tersenyum kagum. Nona Han benar-benar punya ide. Harus dikatakan bahwa di Lujiang, Anda adalah pelayan Kaci Black pertama. Jangan katakan itu. Tuan Mudahan,
Anda benar-benar terlihat seperti pelayan ketika mengenakan pakaian ini. Manajer Wang benar-benar terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi pada tokonya? Seorang pelayan gila, mengaku akan menyumbang 50 juta. Tidak. 80 juta? Sekarang ada lagi orang gila yang mencoba, sama sekali tidak percaya pada seorang pelayan. Dia hanyalah seorang pelayan. Kenapa kalian memanggilnya Tuan Mudahan? Manajer Wang merasa dia tidak sejalan dengan mereka. Dia sekarang sangat ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini, mengapa hal-hal yang dia temui malam ini begitu sulit dipercaya. Manajer, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Feng dengan ragu mendorong Manajer Wang. Mungkinkah Tuan Mudahan memiliki identitas misterius lainnya? Jadi, tidak bisa memanggilnya secara langsung. Xiao Feng tahu dari novel bahwa jika anggota keluarga besar yang tersembunyi mengalami masalah, tidak boleh menggunakan nama asli. Jika mengetahui nama asli orang itu, lalu hasilnya adalah, memikirkan hal ini dia panik, dia langsung berlutut di depan Han Cheng. Kak Han, aku tidak bermaksud mencari tahu namamu dengan sengaja. Aku bukan musuh. Kak Han, maafkan aku, kau tidak tahu harus tertawa atau menangis, dia hanya ingin menyelesaikan tugas untuk mendapatkan hadiah. Apa yang kalian lakukan? Entah berlutut dan bersujud atau menggaruk-garuk rambut sampai mati. Cepat bangun, apa yang kau lakukan? Dia buru-buru membantu Xiao Feng berdiri. Kak, maafkan aku, tidak apa-apa. Xiao Feng hampir menangis. Kak, kau masih belum memaafkanku. Aku tidak akan bangun. Baiklah, aku memaafkanmu. Kau bingung. Ada apa ini? Manajer Wang melihat pertunjukan mereka berdua dengan bingung. Apa yang dilakukan kedua orang bodoh ini? Memaafkanku? Sesaat dia teringat. Cambuk kecil yang sering dimainkan dengan istrinya. Apakah kedua orang ini memiliki selera ini? Manajer Wang tersentak dan ketakutan. Kau menguap dan melihat jam tangan. Pukul 11, kau terkejut. Besok ada ujian. Kenapa aku menghabiskan waktu dengan mereka di sini? Dia langsung menaikkan nilai kupon diskon ke yang tertinggi, ingin segera memesan makan malam terakhir. Kemudian ambil hadiah dan pulang tidur, untuk mempersiapkan ujian besok. Seluruh ruangan terdiam. Hanya suara itu yang bergema di aula. Sebuah acara amal, seseorang menyumbang 100 juta. Ya Tuhan, siapa tokoh besar ini? Tetapi ketika mereka menoleh untuk melihatmu, semua terlihat bingung. Siapa orang ini? Bukan, dia sepertinya hanya seorang pelayan. Lalu entah siapa yang mengatakan sesuatu, semua orang melihat dan itu benar, Tuan nomor 58 menawar satu. Apakah ada yang menawar lagi? Pembawa acara sangat bersemangat. Seberapa banyak harapan yang bisa dilihat untuk belajar, Lu Jiang memang terkenal kaya. Pelayan? Ketika Wei Xiao hendak menyerah, mendengar 3 kata ini dia tertegun. Pelayan apa? Sekelompok tamu di tempat acara, berdiskusi dengan sengit tentang identitas Han Cheng. Tidak mungkin, dia seorang pelayan? Pertemuan macam apa ini? Heng Lawang, kamu salah, sekarang orang kaya berpakaian sangat sederhana. Tidak lihat di Douyin begitu banyak orang memakai sandal jepit, pemilik kontrakan yang mengumpulkan uang sewa? Yang kamu katakan itu minoritas. Lihat, manajer Wang masih memarahi orang itu di sana. Bagaimana mungkin dia berani menyinggung orang kaya? Itu benar juga, ada macam-macam orang di zaman sekarang, jangan-jangan dia orang gila. 1. Atau sumbangan, aku lihat bahkan jika dia seorang jutawan. Otaknya juga tidak terlalu normal. Sial, mendengar ini Wei Xiao hampir meledak karena marah. Seorang pelayan, orang yang bersaing dengannya sepanjang malam, adalah seorang pelayan. Manajer Wang, inikah yang kamu sebut pengusaha Hong Kong? Wajah Wei Xiao pucat pasi dan menakutkan. Wei Xiao, dengarkan penjelasanku. Manajer Wang berteriak dengan menyedihkan, membuat orang-orang di aula ketakutan. Wei Xiao, ini orang yang aku bilang aku tidak kenal. Apakah kamu percaya? Aku percaya ibumu. Wei Xiao mengutuk dengan kasar. Aku mengerti, melihat pakaian Han Cheng, Wei Xiao mendengus. Berkolusi untuk mempermainkanku? Manajer Wang, kamu benar-benar pintar, ingin bergabung dengan pihak lelang untuk menipu uangku? Kamu terus-menerus membuatku lengah di depan, di belakang seorang karyawanmu terus menaikkan harga. Tinggi, kamu benar-benar tinggi. Mendengar kata-kata ini, semua orang di tempat acara menunjukkan ekspresi tiba-tiba mengerti. Tidak heran makan malam terakhir adalah acara puncak, tidak heran akan ada situasi 2 orang menaikkan harga dengan gila-gilaan. Tidak heran seorang pelayan, berani memiliki keberanian untuk menawar harga tinggi 100 juta. Sekarang semua misteri telah terpecahkan. Manajer Wang berani berkolusi dengan rumah lelang untuk menipu uang, ini membuat mereka meragukan sifat amal dari gala amal. Sumbangan besar yang berhasil diperdagangkan ini, apakah penyelenggara, individu, atau yang disebut organisasi amal? Untuk sesaat, para orang kaya di Lujiang ini semua marah. Meskipun mereka menghadiri gala, mereka hanya ingin meningkatkan pengaruh sosial mereka. Semua orang ingin berkenalan dan menambah jaringan, dan pada dasarnya tidak mengeluarkan banyak uang. Tetapi sekecil apapun nyamuk, itu tetaplah daging. Uang itu tidak datang dari angin. Selain itu, semua orang adalah orang yang peduli dengan reputasi. Apakah pantas untuk membodohi mereka seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Manajer Wang, seorang pengusaha kaya yang mengenakan mantel bulu bertanya dengan marah,
Kau bertanya padaku? Manajer Wang menyeka air matanya dan berguling-guling di tanah. Kau bertanya padaku, lalu aku bertanya kepada siapa? Aku juga memberitahu kalian. Aku mendengar bahwa Wei Xiao mengendarai mobil mewah kelas atas, jadi aku terus menjilatnya. Adapun berkolusi dengan rumah lelang, itu benar-benar omong kosong. Sekarang, segalanya. Kalian semua harus bertanya kepadanya. Manajer Wang mencibir, air mata menggenang di matanya. Dia langsung menunjuk ke arahmu, dia hanyalah seorang pelayan. Sekarang setelah sampai pada titik ini, sebenarnya mudah untuk diselesaikan. Wei Xiao tersenyum dingin, karena seseorang menawarkan 100 juta untuk membeli lukisan ini, aku tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain, aku tidak akan merampasnya. Sekarang, tolong saudara kecil ini keluarkan 100 juta. Jika dia bisa mengeluarkannya, kita akan menganggap tidak ada yang terjadi. Jika tidak, ini adalah kasus besar penipuan sumbangan. Wei Xiao benar, seorang pengusaha kaya yang juga bergerak di bidang properti segera menimpali. Karena dia menyebut 100 juta, maka suruh dia keluarkan di tempat. Tidak buruk, tidak buruk. Sekelompok pengusaha kaya saling mengangguk, menyatakan tidak keberatan. Silakan, saudara kecil. Wei Xiao mencibir pada Han Cheng. Di mana kode pembayarannya? Apa? Wei Xiao tertegun sejenak. Bukankah ini transfer uang? Han Cheng tidak menghiraukannya. Di mana kode pembayarannya? Han Cheng tidak peduli dengan ejekan orang-orang ini, karena dia sering diremehkan sebelumnya. Ketahuilah bahwa pamer tidak bergantung pada bibir, tetapi pada kekuatan yang sebenarnya. Apa itu kekuatan? Itu adalah uang. Seperti kata pepatah, pahlawan muncul dari segala penjuru di masa kekacauan. Jika kau memiliki senjata di tanganmu, kau tidak akan panik. Uang juga sama. Kau bukan siapa-siapa tanpa uang. Dulu dia seperti itu, jadi dia mencemooh kata-kata orang-orang ini. Karena kalian meremehkan seorang pelayan seperti ini, maka aku akan menggunakan kekuatan untuk memberitahumu apa artinya menjadi kaya. Kode pembayaran? Wei Xiao sadar kembali. Dia tertawa tanpa ampun. Sekelompok taipan di sekitar juga menggelengkan kepala dan mencemooh menggunakan Alipay dan transfer WeChat. Itu hanya omong kosong. Siapa yang bisa mentransfer uang? Itu tidak mungkin. Benar saja, dia adalah orang kecil. Orang kaya tidak akan mengatakan hal seperti itu. Manajer Wang, bawakan kode pembayaran dari toko. Saya ingin melihat bagaimana anak ini mentransfer uang kembali. Wei Xiao hanya berbaring di sofa dan menonton bagaimana Han Cheng mempermalukan dirinya sendiri. Tidak, sebuah suara terdengar. Itu adalah Liu Qian, yang kembali setelah menelepon. Dia berjalan mendekat. Dia tersenyum meminta maaf kepada semua orang dan berkata, ini teman sekelasku. Dia gila. Apa gunanya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu membuat masalah lagi. Cepat pulang bersamaku. Liu Qian berbalik dan mengedipkan mata dengan panik pada Han Cheng. Artinya sangat jelas, menyuruhnya lari dengan cepat. Liu Qian sekarang benar-benar yakin bahwa kamu sudah gila. Mampu meneriakan makna, bagaimana bisa itu orang normal? Jika bukan karena teman sekelas. Ditambah lagi, dialah yang merangsang Han Cheng barusan. Dia juga mengambil kesempatan untuk berpartisipasi. Saat ini, dia tidak ingin mengurus hidup dan matimu. Ingin pergi? Alis Wei Xiao terangkat. Tempat apa yang kamu pikir ini? Ini adalah lelang amal, acara penggalangan dana yang besar, simbol cinta dari pengusaha kaya di Provinsi Lu kami. Tanggung jawab dan komitmen adalah harapan bagi banyak anak di pedesaan. Untuk mengumpulkan dana untuk acara ini. Kami telah melakukan perjalanan di jalan-jalan pedesaan dan menginvestasikan banyak energi dan sumber daya keuangan. Sekarang anak ini menghancurkannya. Anda ingin memilih untuk melarikan diri dengan mudah seperti ini? Jangan pernah berpikir tentang itu. Benar. Wei Xiao benar. Saya mendukung Wei Xiao. Sungguh anak yang bodoh. Kata-kata ini seolah-olah menyentuh hati para taipan ini. Satu persatu, suasana menjadi suram dan mereka memandang Han Cheng dan Liu Qian dengan permusuhan. Haha, dia tertawa terbahak-bahak dengan sembrono. Anda menyumbang uang. Anda pikir Anda telah memberikan kontribusi kepada masyarakat? Itu omong kosong. Kamu memarahi. Apa yang kamu katakan? Kamu mencemooh. Di masa lalu, saya mungkin tidak berani mengatakan hal seperti itu. Tapi hari ini, saya akan mengungkap wajah munafik Anda di depan Anda. Katakan saja bahwa hari ini judulnya dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah penggalangan dana amal terbesar di Provinsi Lu, dan mereka yang datang adalah para elit masyarakat. Hasilnya? Apakah ada 10 juta dalam penggalangan dana? Han Cheng mengejek. Setidaknya ada 100 orang di venue. 100.000 per orang. Dengan keberanian apa Anda berani mewakili simbol cinta Provinsi Lu? Dan mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab para taipan. Ini hanyalah lelucon. Seluruh penonton terdiam. Apalagi yang bisa mereka katakan? Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bagi mereka, menyumbang uang untuk membangun sekolah dasar harapan itu bukan sesuatu yang dilakukan orang yang sudah kenyang. Bukankah lebih baik menggunakan uang itu untuk makan, minum, dan bersenang-senang? Malam amal ini, terus terang.
Hanya untuk menanggapi formalitas di atas dan hanya berpura-pura. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Wei Xiao tidak akan menyerah begitu saja. Bukankah dia harus berterima kasih hingga 100.000? Kami tidak sepertimu. Bicaramu langsung 1 miliar, lalu apa hasilnya? Apakah kamu sudah mengeluarkan 1 sen pun sampai sekarang? Jangan berpura-pura miskin, memang miskin saja. Dari mana datangnya begitu banyak alasan besar? Hari ini, bahkan jika kamu berbicara sampai langit runtuh, merusak malam amal tetaplah sebuah fakta. Sekarang aku memberimu 2 pilihan, entah keluarkan uang atau kirim ke kantor polisi. Pilih saja. Bagaimana jika aku bisa mengeluarkan 1 miliar? Han Cheng mencibir. Kamu bisa mengeluarkan 1 miliar? Wei Xiao juga tertawa. Kalau tidak, aku akan langsung menutup mulutku. Jika kamu mengeluarkan 1 miliar. Aku juga akan menyumbang 1 miliar di tempat. Jika tidak bisa, malam ini ikut aku. Bagaimana kalau kita mengobrol baik-baik, saudara? Baik, kamu mengatakannya? Semua orang di aula ini menjadi saksi, aku tidak bisa mengingkarinya. Aku bersaksi untuk Wei Xiao. Aku juga. Sekelompok orang kaya hanya menonton kesenangan dan tidak menganggapnya serius. Semua orang berbicara satu demi satu. Apa kamu bodoh, Liu Qian? Dengan sepasang kaki gajah yang montok. Sangat marah hingga gemetar. Wei Xiao ini terlihat bukan orang baik. Akibatnya jika kamu jatuh ke tangannya tidak terbayangkan. Tenang, kamu menghibur Liu Qian. Tinggi badanmu 180 cm lebih. Meskipun Liu Qian juga terbilang tinggi, Han Cheng yang berdiri lebih tinggi masih bisa melihat bagian depan Liu Qian yang putih bersih. Inilah yang disebut legenda. Kamu menelan ludah dan hanya ingin bertanya pada Liu Qian saat kecil. Minum apa hingga bisa tumbuh seperti itu? Kemudian dia membuka Alipay dan menarik kode pembayaran yang disodorkan oleh petugas toko. Saat itulah manajer Han Xiao dia. Diamlah. Manajer Wang membungkam mulut Xiao Feng. Anak ini terus saja menyebut Han Xiao. Entah mantra apa yang kamu berikan padanya. Namun, mengingat apa yang dikatakan Xiao Feng barusan, ampuni aku, manajer Wang sepertinya mengerti sesuatu. Manajer Han Cheng adalah yang sebenarnya. Jangan bicara. Xiao Feng menepis tangan manajer Wang dan terengah-engah beberapa kali. Manajer, pemilik McLaren Top itu adalah Han Cheng. Jangan bercanda. Sungguh, aku sendiri yang menjemputnya dari mobil. Mungkin aku tidak tahu, kamu tidak bercanda? Bukankah mobil itu milik Wei Xiao? Manajer Wang tercengang. Mobil apa? Wei Xiao tampak bingung. Apa yang saya kendarai adalah Mercedes G besar dan McLaren. Manajer Wang melebarkan matanya, dia tiba-tiba menunduk, otaknya seperti tidak bisa berputar. Dengan wajah mekanis, dia lupa melihat Xiao Feng lagi, yang memberinya ekspresi yang sangat tegas. Mengapa ini terjadi? Manajer Wang mengambil beberapa helai rambutnya yang tersisa. Wei Xiao juga merasakan firasat buruk. Kamu punya mobil? Itu masih McLaren, dan itu yang top notch, jadi transfer Alipay berhasil. Pada saat ini, suara mekanis yang tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk menjatuhkan rahang semua orang, muncul. Semua orang menatap manajer Wang. Manajer Wang dengan lihai mengulurkan tangannya ke pantatnya, mengeluarkan ponsel Huawei pantat 0. Setelah membukanya dan melihatnya, dia menghitung dengan jarinya dan pingsan. Ponsel itu jatuh dengan keras ke tanah dan tidak rusak. Sebuah pesan terpampang di depan semua orang, Han Cheng mentransfer 1,0 yuan kepada Anda. Adegan itu benar-benar sunyi, begitu sunyi sehingga dengungan lalat pun bisa terdengar. Tidak mungkin, Wei Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Sama sekali tidak mungkin, kamu hanyalah seorang pelayan. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Wei Xiao meraung seperti binatang buas yang gila. Bagaimana dia bisa menghadapi kenyataan seperti itu? Ini seperti berjudi, jelas dia akan menang. Akibatnya, pihak lain datang dengan macan tutul pada akhirnya. Pembalikan besar hari ini, bagaimana orang bisa mempercayainya? Liu Qian terkejut sesaat, apakah aku tidak sedang bermimpi? Apakah aku berhalusinasi di malam hari? Apakah kamu benar-benar punya 100 juta? Dia tampak tidak percaya, tidak heran Han Cheng tanpa acuh tak acuh. Ternyata dia adalah generasi kedua kaya yang tersembunyi. Sanjunya benar-benar picik, melepaskan seseorang yang bisa mengeluarkan 100 juta dengan santai. Han Cheng, yang melakukan pekerjaan amal, tidak menginginkannya, tetapi harus keluar untuk merayu pria liar. Memikirkan hal ini, wajah Liu Qian memerah, jantungnya berdebar-debar. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik padaku. Masukkan ponsel Huawei ke dalam sakumu. Kamu baru tertawa dan berkata, maaf semuanya, Alipay saya sepertinya adalah VAP tertinggi. Mentransfer 100 juta hanyalah masalah kecil. Aku membuat semua orang takut, semua orang kaya di tempat kejadian menggerakkan sudut mulut mereka. Barusan mereka masih mengejek. Han Cheng belum pernah melihat dunia, dia benar-benar menggunakan Alipay untuk transfer 100 juta. Tetapi sekarang tamparan di wajah di tempat adalah yang paling mematikan. Pada saat yang sama, mereka masih mengutuk dalam hati. Dewa kaya top sepertimu, berpura-pura menjadi pelayan di sini, menyebabkan semua orang kehilangan muka sebesar itu dengan sia-sia.
atau terus-menerus digosok dan diinjak-injak di tanah. Bagi mereka, 100 juta bukanlah jumlah yang besar. Sebagian besar orang kaya di tempat kejadian memiliki kekayaan bersih miliaran, tetapi orang sepertimu yang dengan santai menyumbangkan 100 juta untuk sumbangan amal. Ini sudah menjadi ketinggian yang hanya bisa mereka kagumi. Apa artinya ini? Mereka sama sekali tidak peduli. Yang disebut 1 atau 20 ribu yuan ini hanyalah angka bagi para dewa uang ini. Jadi apa yang akan kamu gunakan untuk bersaing dengan mereka? Meskipun ada sedikit kemarahan di hatiku, tapi saat ini, mereka semua hanya bisa menahannya. Wei Xiao, jangan lupakan taruhan 100 juta itu. Semua orang di sini melihatmu. Wei Xiao, semua orang di tempat kejadian memelototi Wei Xiao. Jika bukan karena dia, bagaimana masalah ini bisa berkembang sampai titik ini? Apa yang dikatakan Han Xiao benar? Wei Xiao, Anda harus menerima kekalahan dalam pertaruhan. Ya, Wei Xiao, Anda bilang Anda terus-menerus melebih-lebihkan kemampuan Anda dan melawan Han Xiao. Sudah kubilang, meskipun Han Xiao mengenakan pakaian pelayan, tetapi temperamen dan keberanian itu. Bisakah orang biasa menirunya? Anda menolak untuk mendengarkan. Han Xiao menantikan Anda untuk pergi ke Wanyou kami. Menjadi inspeksi grup, kami akan menyambut kedatangan Anda dengan kesopanan tertinggi. Han Xiao, saya adalah kepala departemen grup Luhai. Saya sepenuhnya mewakili perusahaan kami. Wei Xiao menggertakkan giginya. Aku belum selesai denganmu. Setelah berbicara, dia menjatuhkan kartu bank dan pergi dengan anak buahnya. Apa gunanya tinggal di sini? Hanya menambah ejekanmu? Tapi Wei Xiao menoleh ke belakang dengan muram. Lupa membual? Han Cheng, tunggu saja aku. Aku pasti akan membalas rasa malu hari ini.